bersama dengan Pak Ustadz Juma. Kupikir Bang Juma masuk kantor pagi ini. Saya kadang Senin nggak masuk, Pak. Biasanya hari Selasa ya. Selasa. Iya. Belum ada ya Pak Pen? Belum ada teman Bang Juma. Biar imbang dah. Ya ayo Bu, Fatma, Abbas. Naik Bu, minta naik Bu. Assalamualaikum, minta naik Bu. Bersama dengan Bang Juma, biar imbang ini. Kita kan hanya diskusi aja lintas agama, nggak ada mau hujat-hujat, saya tidak izinkan itu. Iya, setuju. Atau nggak apa-apa saya sendiri nggak masalah, Bang. Enggak, nanti Bang Juma, Pak Ustadz bilang nanti kan tidak imbang. Nanti saya dihitung nanti 4-1 jadinya. Enggak Kan lah. teman-teman Ini bukan pertandingan bola. Piala dunia. Iya, iya. Udah pernah terjadi, padahal kan saya belum campur-campuri, yang satunya moderator. Ya, digabung 5-1. Waduh. Itu tanggapan orang aja tuh, Pak. Iya, tapi kan kita tidak boleh izinkan itu kan. Kita juga netral, minimal 1. Ya, ayo naik, ayo naik. Ya, bagi yang bersama dengan Pak Ustadz Jumat. Karena begini teman-teman, siapapun yang minta mau naik nanti di atas, kalau sudah dimulai saya tidak terima lagi. Sambil harus selesai diskusinya mereka. Ibu Nona moderatornya. Ya. Oke Pak. Walaupun dari Kristen, dari Islam minta naik, saya tidak mau menaikkan kalau udah dimulai nanti. Sorry saja. Mungkin Bang Juma, Pak Ustadz ambil 1 lah. Mungkin minta dari mereka 1. Teman-teman Bapak. Biar imbang nih. Ya, siapa ya? Silahkan yang Muslim naik. Teman-teman Muslim yang ingin ikut gabung dialog pagi-pagi bersama teman-teman kita, silakan ajukan permintaan. Ini kalau Rian ini Rian yang mana ya? RI kayak kalau yang kemarin tuh RY. Kalau Rian yang itu jangan dah. Itu ada Nusantara Muslim katanya mau naik. Ya, silakan naik Nusantara. Silakan naik. Nggak bisa naik. Ikutin dulu, minta ini. Ikuti Pak Torosoki dulu jadi pengikut. Ya, langsung minta naik. Ya. Oke Bu Nona di sini nanti ya sebagai moderator, saya diam saja ya. Ini udah 2-2 ya. Ibu atur semuanya, disepakati dulu lah. Mereka berdua mereka sepakati dulu. Bang Jeki, Bang Eko ini Bang Juma dengan Bang Nusantara ya, disepakati dulu Pak. Ya, silakan diatur. Temanya tadi apa Pak Pen? Ya tergantung mereka berdua, narasumber berdua. Saya tawarkan konsep Tuhan aja Bu, supaya kita bisa berdialog ringan gitu. Oh iya, kalau konsep Tuhan banyak ya penjabarannya ya. Iya. Ya gimana Pak? Bang Juma dengan siapa? Ini teman kita dari pihak Muslim kayaknya nih. Bang Nusantara. Coba dikasih bersuara sedikit Pak Nusantara. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nusantara, budaya mute ya. Kalau jika nanti Bang Zuma berdialog dengan Bang Jeki atau Bang Ego, kita mute ya. Siap Ibu.
Pak Pen, waktunya berapaan? Eh, untuk menjelaskan dulu lah mungkin 2 menit atau 3 menit gimana? Berarti yang bertanya nanti bertanya 1 menit, yang menjawab 3 menit. Gimana Bang Juma? Bertanya Boleh, 1 setuju. menit, menjawab 2 menit. Oke? Bisa. Bisa ya? Bang Juma pilih siapa dengan siapa? Saya Jeki terserah. Bang Jeki boleh. Oke. Kita mulai. 1 menit bertanya, 2 menit menjawab. Oke, Bang Juma mulai. Penjelasan dulu kayaknya, pengantar dulu. Penjelasan dulu Bu Nona, kasih 2 menit. Bang Juma menjelaskan dulu ya. Dan nanti dikasih penjelasan juga Pak Jeki 2 menit. Baru nanti langsung ke pertanyaan 1 menit. Oke. Dan yang dijawab 2 menit. Ya kan Bang Juma? Iya, setuju Pak. Oke. Jika nanti saya ada kesalahan mungkin karena saya masih baru dalam konteks begini, jangan dimarah ya. Iya, Oke, Bang Juma, Bu. silakan. Tema kita adalah tentang ketuhanan. Baik. Silakan dengan Bang Zuma dulu memberikan penjelasan tentang arti Tuhan dalam Quran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman Kristen yang saya kasihi. Pagi ini kita membahas tentang konsep ketuhanan. Jadi di Islam ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, maka umat Islam itu akan dipahamkan tentang esensi yang maha kuasa, maha perkasa, maha bijaksana, maha suci, dan beberapa sifat yang kemudian melekat pada diri Tuhan. Keberadaan umat Islam untuk mengetahui adanya Tuhan itu berdasarkan Al-Quranul Karim sebagai tolak ukur di dalam pegangan untuk memahami bahwa siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Al-Quran menjelaskan salah satu ayat di dalam surah Anbiya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang utusan pun, seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak selain aku. Oke, cukup Bang Juma 2 menit. Baik. Bang Jeki bisa memberikan penjelasan sedikit 2 menit Bang. Ya, saya atau Bang Egoimi? Bang Juma dengan Bang Jeki. Oh, saya. Oke, baik. Ya, berbicara konsep ketuhanan dalam iman Kristen, sama kita menggunakan instrumen Alkitab. Jadi Alkitab menjelaskan sebagai tempat di mana kita mengenal, mengerti tentang Tuhan. Bahwa dalam iman Kristen terpaut bukan hanya tentang peristiwa yang dicatat dalam Alkitab, tetapi peristiwa itu sendiri. Jadi mengenal tentang Tuhan di dalam Alkitab itu memang bukan hanya berdasarkan Alkitab, tetapi peristiwa yang berdasarkan fakta sejarah bahwa Allah diperkenalkan kepada manusia, bukan manusia yang memperkenalkan diri kepada Allah. Maka Allah sejatinya dalam iman Kristen adalah Allah yang menjangkau dan Allah yang menyatakan diri. Karena konsepnya sejatinya bahwa Allah menciptakan manusia untuk dikenal. Sehingga perkenalan kita itu dimulai daripada Allah yang menyatakan diri bahwa dia siapa dan apa yang dia perbuat termasuk rancangannya di dalam kehidupan manusia. Nah, sehingga ini membuat kita mengerti dan mengenal bahwa karya Allah dalam kehidupan kita itu nyata dan dapat dirasakan dan disaksikan. Nah, sehingga manusia dapat mengerti dan menjalankan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya, termasuk dengan serangkaian fakta sejarah yang Tuhan ingin dikenal dengan fakta-fakta tersebut. Sehingga rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan sesuai dengan rancangan kita, tetapi sebagaimana rancangan Allah di dalam kehidupan kita untuk mengenal Dia dan hidup di dalam rencana Dia. Seperti itu, bisa berapa? Selesai Bang Jeki. Oke, baik. Begini, dari typingan saya ada baca kalau katanya menjawab itu tidak cukup 2 menit ya, 5 menit. Kira-kira disepakati?
Iya, bisa Bu, 5 menit karena kita kan dua orang nih ceritanya. Jadi masing-masing narasumber 2,5 menit untuk memberikan argumen. Iya, bertanya 2 menit ya, dengan Baik. dan menjawab 5 menit ya. Iya, baik. Oke. Oke, sekarang Bang Zuma boleh bertanya dengan Bang Jeki atau Bang Jeki bertanya untuk Bang Zuma. Iya. Mungkin Bang Jeki dulu atau saya duluan? Sudah Bang Zuma aja karena Bang Zuma tamu. Oke, Bang Zuma Baik, yang makasih, bertanya Bu. 2 menit. Bang Jeki 5 menit. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya sederhana. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Al-Quran Surah Anbiya ayat 25, di situ Tuhan yang kami sembah menyatakan diri bahwa tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana. Fa'abudun, maka sembahlah aku. Ini adalah klaim dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya dan perintahnya kemudian untuk menyembah dirinya. Begitu juga di dalam kitab-kitab sebelumnya yang dikatakan Tuhan pasti menyatakan dirinya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain dirinya. Pertanyaan saya kepada saudara saya, apakah ada klaim dari Yesus bahwa dialah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, dan apakah memerintahkan untuk menyembah dirinya? Silakan. Oke, Bang Jeki. Sudah cukup ya, Bang? Masih ada 1 menit lagi, Bang? Cukup saya rasa. Oke, Bang Jeki, silakan menjawab. 5 menit. Oke, baik. Iya. Maksud saya menyatakan diri di dalam Alkitab itu bukan hanya sebatas pernyataan. Jadi ini yang perlu diketahui dari iman Kristen, bahwa iman Kristen waktu mengatakan Allah menyatakan diri, itu untuk bukan mengatakan diri, tetapi menyatakan bahwa dia eksis, dia ada. Nah, oleh karena itu, dalam iman Kristen waktu kita menyatakan diri, itu bukan sebatas ungkapan, akulah Tuhan. Maka seringkali kan teman-teman itu menggunakan diksi yang dinyatakan oleh Zakir Naik, di mana Allah mengatakan, aku Tuhan dan sembahlah aku. Menurut saya ini adalah kategori yang rendah pada saat kita mau mengatakan dia baru Tuhan ketika dia menyatakan atau mengatakan bahwa aku Tuhan dan sembahlah aku. Maka acap kali ini bisa membuat orang tertipu, karena apakah semua yang mengaku Tuhan adalah Tuhan? Apakah semua yang minta disembah itu udah pasti Tuhan? Nah, tentu saja kategori itu tidak ada dalam Alkitab. Karena semua yang mengaku Tuhan belum tentu Tuhan. Ya, dan di Alkitab banyak kali khususnya berbicara mengenai iblis, bahwa iblis itu selalu minta disembah, bahkan haus dan lapar akan penyembahan manusia. Nah, sehingga kalau kita bicara di dalam Alkitab, Yesus mengatakan dia Tuhan atau dia Allah, itu dalam konteks dia adalah Sang Firman yang datang dalam rupa manusia. Maka seperti kita melihat orang tua, siapapun dia, itu tidak perlu untuk mengatakan bahwa aku orang tua, hormati aku. Tidak perlu. Kenapa? Karena yang pasti Tuhan udah harus disembah. Sudah harus kita tunduk taat kepada dia. Itulah ibadah. Maka yang namanya Tuhan minta disembah, itu menurut kami kategori itu tidak ada dalam Alkitab atau tidak ditekankan dalam Alkitab. Sebab sejatinya Tuhan Allah yang sejati memanglah harus disembah, memang harus dipuji dan dimuliakan. Nah, dalam konteks ini, Yesus yang dipertanyakan bahwa adakah Yesus mengaku dia adalah Tuhan dan Allah, itu bukan hanya sebatas pernyataan, tetapi itu adalah sebuah tindakan, sebuah karya yang dikatakan di dalam Yesaya bahwa akulah Tuhan Allah, tidak ada juru selamat selain aku. Kemudian kita korelasikan di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-20 atau 20 sampai 22, akan lahir juru selamat. Maka yang namanya juru selamat itu sudah pasti Tuhan dan Allah. Nah, jadi dia menyatakan karyanya itu bukan hanya sebatas persaksian atau kemudian kata-kata aku Tuhan, tetapi dia menyatakan diri. Sebab ini bukan yang pertama kali atau kali pertama bahwa Allah itu menyatakan diri hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Ayat yang ke-14 dalam Yohanes pasal yang pertama dikatakan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena memang sejatinya dia selalu berdiam dan ingin terlibat di dalam kehidupan manusia. Nah, maka kalau dalam Alkitab kita katakan, apakah Yesus itu mengaku Tuhan dan Allah? Itu dilihat dari karya
hanya bukan sebatas pengakuan atau kemudian mengatakan diri aku adalah Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, sehingga dalam iman Kristen sekali lagi saya katakan bahwa ketuhanan dan kealahan Kristus Yesus itu dilihat daripada karya apa yang dia lakukan di dalam kehidupan manusia selama dia ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Ya, jadi singkatnya poin dari pertanyaan itu seperti itu. Berapa menit lagi saya punya? 2 menit lagi Bang. Mungkin bisa 2 Bang menit. Ego tambah atau Bang Jeki Oh, boleh. lagi. Sorry. Saya punya Bang Ego ini. Sorry. Silakan. Oke, saya melengkapi aja ya, Bang Jeki ya. Nah, dalam iman kekristenan, memahami ketuhanan itu adalah pertama adalah dogma. Aduh, kok Bang Zuma kepental nih? Abang lanjut saja nanti Bang Ya. Juma Yang naik pasti lagi. dalam kekristenan memahami ketuhanan yang pertama dogma atau pewahyuan atau penyataan diri. Nah, dalam sejarah Yesus menyatakan diri. Yang kedua adalah Alkitab. Bangunan konsep teologi Kristen dibangun dari Kejadian sampai Wahyu, tidak berdasarkan satu ayat gitu ya. Maka kesimpulan yang diambil berdasarkan Kejadian sampai Wahyu, Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga adalah experience atau pengalaman hidup. Murid-murid tidak akan pernah mau mati konyol hanya karena mereka membela sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar. Nah, mereka berani korbankan nyawa mereka juga demi sebuah kebenaran yang mereka alami sendiri. Mereka rasakan sendiri kealahan itu gitu. Nah, soal tadi di mana Yesus mengaku Tuhan dan kenapa dia tidak minta disembah, ya memang bagi kami yang minta disembah hanya iblis gitu. Hanya iblis yang minta disembah. Sementara Oke, Bang pengakuan Yesus terhadap Tuhan, oleh karena dia mengaku Tuhan, maka dia disalibkan gitu. Oke Bang Ego. Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Pak Pendeta, Bang Juma ada di bawah itu. Tolong dinaikkan kembali. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pen. Pak Pen. Aduh, beliau keluar ya, atau ada kamar mandi mungkin. Pak Pendeta. Pak Pen. Pak Pen. Pak Pen. Pak Pendeta. Pak Pen. Beliau kemana? Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Bang Jeki, kalau pas lagi giliran kita bicara, kalau Bang Jeki masih belum selesai, nggak apa-apa, lanjutin aja gitu. Saya tinggal menambahkan sedikit aja gitu. Pak Pendeta. Saya juga barusan ada telepon, jadi saya ke double ini, mau turun nanti nggak bisa naik lagi. Aduh, ini nggak double sih, nggak ada. Tapi di Bang Jeki double ya? Double di saya bang, ada telepon barusan. Iya. Aduh nih Pak Pendeta nih kemana lagi Pak Pendeta? Saya turun nanti double, nggak bisa naik lagi. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Aduh, Mungkin beliau mandi kemana? Bang Jeki nanti ketika bertanya tolong sisipkan apa dari typingan ini apa arti kami. Pak Pendeta. Kita nanggapin narsum aja Bu, yang di typing nggak usah kita tanggapi. Oke. Atau sementara Bang Nusantara yang akan menjawab pertanyaan Bang Jeki. Bang Nusantara.
Sambil menunggu Pak Pendeta dengan Bang Zuma naik. Loh, turun Sementara juga. juga turun. Semua ya. Pak Pendeta jangan-jangan lagi berangkat doain jemaat, kasihan. Kalau ada Handphonenya begitu ditinggal. tamunya, nggak pernah di-mute, kita akan dengar. Biasa kan bisa ada co-hostnya ya. Saya memang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bisa Bang kalau Sahabat-sahabat, TikTok. Oh, TikTok nggak apa bisa ya? kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amerika udah bisa. Ini tadi saya kepental dari komalnya Pendeta Torosoki gitu. Nah sekarang kita sedang menunggu untuk dinaikin Pak kembali. Pendeta. Tapi Pak Torosokinya kayaknya entah ngapain dia. Pak Ya. Pen. Kita sudah ajukan permintaan teman-teman. Semoga kemudian Atau ada Bang Jeki atau Bang Ego ada tahu nomor HP-nya beliau kah? Pak Pendeta kemudian untuk bisa ini, untuk bisa naikin kita kembali ya. Nggak punya. Kalau Ya. tidak salah saya kemarin itu ada Cuma kontak kalau mau beliau. ditelepon Coba juga dulu. kalau dia lagi tinggalin handphonenya kan, soalnya dia Torosoki. punya 2 handphone ya. Tetapi sebenarnya akan bunyi kan? Torosoki. Iya sih. Ada nada bunyi. Pak Pendeta. Pak Pen. Aduh. Nomornya nggak ada. Jadi gimana dong teman-teman? Tadi saya ajukan pertanyaan, apakah ada pengakuan Yesus layaknya Tuhan ya di dalam Bang Nusantara kenapa turun? di dalam kitabnya teman-teman Kristen sendiri mengklaim dirinya untuk disembah Biar saya ganti. dan pengakuan Setelah ganti dirinya untuk yang punya menyatakan umumnya bahwasanya sayalah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Nggak diangkat. Banyak di dalam kitab mereka ya, sembahlah Allah saja, jangan ada yang lain. Wahyu 22 nomor 9, Wahyu 19 nomor 10, Wahyu 14 nomor 7. Ya, menyembah Allah adalah penyembah yang benar. Yohanes 4 nomor 23 sampai nomor 24. Lalu kemudian sujud menyembah Allah 1 Korintus 14 nomor 25. Hanya kepada Allah kamu harus sujud menyembah 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Sembahlah aku saja 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Jadi banyak dalil di dalam kitabnya mereka sendiri yang justru mengajarkan untuk menyembah kepada Allah saja, dan Allah minta dirinya untuk disembah, jangan ada yang lain. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Makanya aku minta datanya, minta dalilnya, tapi tidak diberikan karena memang nggak ada. Yesus justru mengajarkan untuk menyembah kepada Allah saja, jangan ada yang lain gitu. Jangankan kepada pengikutnya Bani Israel, kepada iblis aja Yesus perintahkan sembahlah Allah saja. Iya, tapi tadi kan Bang Juma Ya, juga dan nanti hanya libur kepada hari Dia ini, saja kan? engkau berbakti. Pak Pendeta juga nanti. Itu fakta. Pendeta. Itu fakta ya Dari teman-teman. Bang Jeki saja dengan Bang Ego. Jadi Atau Bang ketidakberdayaan Jeki juga kah? teman-teman kita ini kemudian diupayakan mutar balik keadaan supaya yang minta disembah itu iblis, Saya belum yang mengatakan dirinya Tuhan itu adalah iblis. Padahal itu hanya trik. Tinggalin ya. Saya nggak ada suaranya ya. Udah Oh, lanjut ntar siangan lah ya. suara saya kecil ya teman-teman. Kayaknya bakal lama nih Pak Pendeta nih. Ya. Lawannya saya tadi kepental, terus saya minta naikin lagi, tapi sampai sekarang belum dinaikin karena Pendeta Torosoki mungkin ada kegiatan teman-teman. Ya, jadinya saya masih nunggu di bawah nih. Jam berapa tadi Bang Jack? Tapi kalau misalnya teman-teman mau pindah ke koma lain bisa jadi sih, bisa saja. Saya coba tawarkan ya. Kita pindah ke koma lain aja. Kita atau jam berapa gitu. Kan beda-beda waktu kita ini. Oke, jadi kesimpulannya tergantung Bang Zuma ya, tetapi di roomnya Pak Toro ya. Oke, Bang Zuma bisa Di-share aja. bisa typing kah Bang Juma? Nanti kembali ke
roomnya Pak Toro, jam berapa Bang Juma bisa? Kita tetap di roomnya Pak Toro. Oh, Bang Juma bilang bagaimana kalau kita ke koma lain saja? Tapi tadi Bang Jeki, Bang Juma minta di roomnya Pak Toro saja. Kira-kira Bang Juma mau di roomnya Pak Toro saja. Jadi sepakat jam berapa dengan Bang Jeki? Itu banyak teman-teman yang mau buka room ini. Ya tergantung Bang Jeki saja. Bang Rasul Kalau Bang Juma bagaimana, minta, Bang Rasul? kita cari koma lain. Oh iya, Bang Juma bilang tentukan jam saya ikut. Bang Jeki? Bang Jeki? Ini ada typingan dari Bang Juma, tentukan jam saja saya ikut, tetapi di roomnya Pak Toro ya. Jam berapa kira-kira? Boleh. Di ini siapa nih namanya? Ada Cuma. banyak yang mau buka roomnya ini. Di roomnya Noni, Bang Rasul Yohanes atau Bang siapa tadi ini? Boleh. Jadi Bang Wan kesimpulannya juga. Kalau Bang Juma tadi mau di roomnya siapa buka komal mau. Terus ketika saya bilang tadi harus maunya di ruangannya di roomnya Pak Toro, Bang Juma jawab tentukan jam saja. Jadi sekarang kesimpulannya kemana ini Bang Jack? Kita ke koma lain atau tetap nunggu di roomnya Pak Toro? Nanti jam berapa kesepakatan kita kumpul di sini? Ya di share aja ke saya ikut aja. Cuman kalau di room saya lagi di jalan jadi takut nggak fokus naik-naikan gitu loh. Oh iya. Mungkin ada room siapa yang kita bisa datangi Pak, Bang Jack, biar saya kasih tahu di Bang Juma. Nah ada pilihan itu Kak Noni atau Rasul Yohanes, terserah aja. Kita ke Noni. Oke, Bang Juma ada buka room Rasul Yohanes dengan Noni. Yang mana abang pilih? Biar kita ketemu di situ. Bang Juma tolong balas typingan. Oh, Bu Noni saja. Oke ya, kita ke situ ya Bang Juma ya. Ke Bu Noni saja katanya, ke Mbak Noni Bang Jack. Ayo Bang Ego ya, kita ke situ aja. Oke, sepakat ya sekarang ya Bang Juma. Ya Bang Jack, kita ke Noni. Dan Bang Ego lagi ya. Oke Bang Juma, terima kasih. Shalom, selamat siang. Pak Pendeta. Bu Noni belum ini live. Sudahkah? Dia ngajak tapi belum live. Teman-teman, kita sementara menunggu Ibu Noninya ya. Suara saya kedengaran kan? Cek. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran? Kecil suaranya. Oh ya, gak apa-apa, yang penting ada ya kan.
Terima kasih teman-teman ya dari Mamuju, alhamdulillah. Ci, Ci, Ci. Iya, iya nggak apa-apa. Suara saya kecil nggak apa-apa. Yang penting kedengaran gitu ya. Oke. Iya, makasih. Ada teman kita juga yang mengatakan suaranya besar kok. Oke, thank you. Kita tunggu Bu Noni, kok masih lama ya? Ngajak ke roomnya dia tapi kok ini justru nggak live. Gimana itu penonton? Bu Noni ini kan akunnya jelas ya, cuman satu ya kan? Bu Noni, Noni. Kasihan ya teman-teman kalau dikatakan bahwa Yesus itu tidak menyatakan diri sebagai Tuhan dan tidak mengajarkan dirinya untuk disembah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan yang menjadi hakim kala itu adalah perkataan-perkataan beliau. Perkataan Yesus itu nanti akan menjadi hakim gitu loh. Di dalam Yohanes 12 ayat 48 ya. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Berarti ya harus berdasar terhadap perkataan Yesus. Bukan asal-asalan. Kalau Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, kenapa disembah? Kenapa dituhankan kan gitu? Kan aneh. Oke, ini Bu Noni sudah live ya teman-teman. Tapi kita sementara admin sementara ini otak-atik dulu gimana ceritanya supaya kita bisa tembak ke akunnya Bu Noni biar di live kan. Siapa Bu Noni? Ibu Noni belum bicara, belum sarapan kali, masih lemas. Dah. Tapi sudah live. Oh, masih tahap persiapan. Ibu Noni masih sementara ini. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Suma meluncur. Beliau-beliau di bawah tolong dinaikin ya, kita sudah dengan Bang Zuma. Jadi karena Bang Zuma memang ada waktunya, kita pilih Mbak Noni punya room. Jadi kita lanjut di sini. Orangnya udah dibawa. Kemarin mereka diskusi sini itu bagus loh Bunda Kak, sampai kayak biasanya itu. Oh kemarin juga ada Kak Nona ya, ya kemarin bagus. Iya. Dinaikin saja Bang Ego dengan loading saya. Oh kok Bang Jeki loading itu juga. Nah, dicoba saja Bang Jack. Kayaknya kalau Bang Jack naik turun room bisa itu, naik turun scroll ke atas ke bawah nanti dapat jaringan yang pas. Saya juga kadang begitu. Barusan saya lihat roomnya Pak Toronya udah balik. Oh udah balik. Iya tapi nggak apa-apa di sini aja lah. Ini siapa aja ini Bang Jeki belum naik nih. Ntar aku coba. Bang Jeki coba scroll ke atas ke bawah apanya ini live nanti bisa itu. Saya kebiasaannya begitu kalau lagi lemot. Oke, ini udah banyak yang ngantri di bawah tapi saya naikin Bang Jeki dulu.
Ini maunya ini di room ya, Muslim di room ini ada berapa? 2 atau 1 cukup? 2-2. Oh, 2-2. Dia 1 Muslim siapa Bu? Bunda? Siapa lagi? Kemarin tadi temannya Bang Juma turun juga. Siapa namanya Bang Juma? Nusantara. Bang Jeki belum naik itu. Oke, sementara kita mengisi waktu sambil ya Bang Juma ya. Sekarang kan giliran Bang Ego bertanya ya dengan Bang Jeki. Iya boleh. Tadi Ibu enggak ditanggapi pernyataan dari Bang Jeki atau gimana nih? Apakah kita juga masih belajar? Apakah Nggak kita apa-apa, hanya kalau- bertanya? Iya. Kasih penjelasan. Tapi kan Bang Jeki sudah menjelaskan tadi. Ya, maksud saya nanggapi lagi pernyataan beliau. Habis itu dari pihak Kristen yang bertanya. Oh, gitu ya. Iya. Tapi Bisa ya, saya juga masih belajar, Bang. bisa juga saya bertanya, teman Kristen kita menjawab. Habis itu saya tanggapi, finishingnya kembali ke teman Kristen. Oh, begitu ya. Oke. Iya. Tapi Bang Jeki mana ini? Belum Udah bisa. saya undang, cuman belum bisa naik dia. Udah Lagi saya di undang. jalan katanya tadi. Oh iya. Jaringan. Kebetulan lagi di luar. Teman yang lain aja Bu, yang Kristen aja dia dinaikkan ke atas. Oh, berarti ini ya si ini Bang Aderion ya. Boleh. Iya, atau Om bukan ateis juga boleh, Bang Aderion juga, yang mana-mana aja. Iya. Yang baru juga boleh. Kalau Aderion kan saya sering tiap hari pun. Bang Aderion kok ini nyangkut di mana itu? Berarti jaringan. Iya loh. Coba kalau bukan Om bukan ateis bisa naik, Bang. Bang Jeki udah masuk sih, udah masuk Bang Jeki. Oh, sudah masuk Bang Jeki. Oke. Itu ada ini. Salah satu teman muslimnya. Iya. Itu ada yang Muslim di bawah tuh. Oh, Mungkin iya. Ibu Yuni kali. Oh, Ibu Yuni boleh, Ibu Yuni. Iya. Oh, mereka nyangkut ya. Cari jaringan yang inilah biar bisa naik. Mereka nyangkut di bawah. Oke, tar dulu. Naik lagi Bang Aderian sama Mbak Yuni. Adrian jangan. Saya naik minta ini, Ibu sudah Yuni yang tahu naik ini dampingi aja. saya gitu ya. Astaga. Biar kita lihat Saya nggak ikutan ya. dia bisa ndak bela Adrian keyakinannya naik di aja. depan teman-temannya Kristen. Iya. Karena Atau Bang Ya, Om beliau bukan naik, ateis beliau yang naik. mana-mana deh. kita lihat ya teman-teman. Soalnya kita udah numpang grup orang ini. Mondar Oh mandir. iya tuh. Ada Pak Yuni, tinggal Bang Jeki atau Assalamualaikum Bang Juma, selamat pagi semua. Mau nyapa Bang Juma boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yuni. Bang Aderian itu keluar dulu Bang, nanti Pagi. masuk lagi. Bu Yuni. Boleh dong nyapa Bang Juma. Boleh lah, masa nggak boleh? Bang Juma apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sehat kan? Sehat Bang, duit aja nggak sehat Bang. Atau gimana Bang Yang Justin gini boleh? dong, Bu Yuni sama Bang Bang Juma. Suma akur-akur lah. Bang Juma, Iya. Bang Justin boleh? Boleh. Siapa aja boleh Bu. Kita yang penting dialognya itu mengedukasi dua arah. Jasin lagi, bosen gue. Ada orang lain atau muka lain? Bu Yuni, peraturan yang kita sepakati tadi di roomnya Bang Pak Toro, bahwa apabila tidak dalam keadaan menjawab dan tidak dalam keadaan bertanya, kita wajib di mute. Oke, tapi saya nggak pintar-pintar amat. Bisa Bang Juma, saya ngomong Bang Juma. Bisa Bu, bisa. Kita kalau Ibu mau sama saya boleh, kita sama-sama boleh. Saya dengan Bu Yuni, Jangan versus Bang Zuma dengan Uni Rifa, saya dengan Bu Yuni.
Janganlah. Jadi otet ngaco lu. Loh, kenapa? Ya, Unirifanya mau masuk siapa? Udah gua dengan Bang Juma, lu dengan Ego udah gantian sekali-kali lah. Oke, lanjut. Iya. Makan. Sudah bisa Kak. Oh Bang Jeki sudah bisa ini. Mau naik ini. Oh, Bang Jadi Bang Jeki mau. Mohon maaf, Jadi Bang. tidak ada agenda, saya ngalah aja, saya ngelapis aja. Kira-kira Bu ini mau ngomong apa? Iya, Bang nanti? Justin, soalnya tadi Udah gantian soalnya. soalnya tadi kita ganti dari Saya mohon Pak kepada Toro Allah punya mudah-mudahan room gak bikin ke sini. ricu ini, gak Nah, bikin mungkin Bang kacau Justin argumen stay Islam di ini. bawah dulu ya Bang ya, minta maaf. Tadi Bang Ego dengan Bang Jeki yang sudah ini kita numpang room karena Nanti tadi Bang kendala. Justin nanti besok atau malam lah bisa bersama Bang Juma. Ya Bang ya. Oke, Ini aku naikin kita Bang Jeki dulu melanjutkan. ya. Mana tahu dengan kayak begini Oke. ya, kita doakan Bu Yuni itu bisa sedikit terarah gitu ya teman-teman. Kasihan kalau dibiarkan terlalu jauh. Yuk, Iya, selamat pagi siang, Bang semuanya. Jek. Pagi. Sorry telat. Silakan lanjut. Mohon maaf ya, tadi kayaknya kalau Bang Jeki tadi pas menjawab itu kayaknya Bang Juma mungkin tidak konsentrasi dalam penjabaran Bang Jeki ya. Atau bisakah diulang lagi Bang Jek? Menjawab pertanyaan Ibu mohon maaf, tadi saya udah nangkap apa yang saudara kita paparkan ya. Mungkin Oke. saya diizinkan untuk menanggapi. Begitu juga nanti ketika ada pertanyaan dari saudara Kristen, kemudian saya menjabarkan jawaban saya, saudara Jeki bisa kemudian menanggapi juga gitu. Oke, kalau dalam hal menanggapi ini berapa lama waktunya ya Bang ya? Biasanya 3 menit. 3 menit. Untuk Bang Jek lagi untuk menanggapi lagi? 3 menit juga? Atau kalau bisa kayak kemarin kita adakan dialognya tanpa timer tapi berjalan dengan baik. Iya, kayak kemarin di sini kan pakai timer tapi Budaya bagus. mute ya. Budaya mute Iya. ya. Ya, Iya. polanya ini ya, misalnya pertanyaan, jawaban, tanggapan, baru kesimpulan gitu ya. Jadi Polanya dua kali gitu ya. kalau kemarin Bang itu satu materi kita angkat, kemudian ditanggapi pihak Muslim, habis itu ditanggapi teman-teman Kristen. Jadi menjawab dan menjelaskan, bertanya dan menjelaskan, begitu terus sampai kepada titik poin selesai kegiatan kita ini. Jadi Ibu Yuni saya memberikan penjabaran, teman-teman Kristen kami lagi yang Muslim. Mungkin gini Bang, siapa teman-teman yang lain? Kita pakai timer aja. Karena saya juga takut loss ya, takut loss. Jadi kan gak enak nanti di mute gitu. Iya, Jadi Jadi dikasih siapa waktu ini yang seluas-luasnya aja moderatornya? berapa. Moderator. Ya, saya juga takut Saya- loss ya teman-teman kalau menjelaskan. Jadi saya minta dibantu dengan timer lah, begitu. Kalau boleh. Terus nanti yang menyimpulkan siapa? Diskusi nggak usah disimpulkan Bu. Oh, enggak usah Kita disimpulkan. Mengalir saja ya. Mengalir Jalan saja aja. ya. Mbak Nona, Iya. Bang Justin masih di bawah Kak, naikin. Masih, Aduh, saya masih. anaknya Oke, bangun Bang lagi Justin aja. nangis lagi. Oke. Ya sorry Bang ya, maaf Justin ya. naik. Bang Zuma Oke, nanti siap. next ya ketemu ya. Sorry nih, Bang nangis. Justin naik, Bang Justin. Oh, Bang Juma turun lagi. Mental lagi dia. Mental kayaknya. Bang Jack, sorry ya. Oke, aku naikin Ini lagi ya di bawah. aduh, bocahnya tiba-tiba bangun, nangis lagi, mamanya lagi pergi. Sorry ya. Oke, Nanti next. ya baik Bang. Iya ya. Oke, saya Tanggapan tadi, berarti Saya berapa aja- menit ya Bang Jack? Tanggapan berapa menit? saya aja jadi Bang Kayak gini. lawan Ya. Tanggapan berapa menit? Jadi 235 aja Bu. 235. Pertanyaan 2 menit. Menjawab 5 menit, tanggapan 3 menit. Oke. Oke, berarti Bang Juma sekarang untuk menanggapi jawaban dari Bang Jeki. Oke ya. Kita mulai Bang. Bang Justin udah ngikut nggak dari awal tadi? Bang Justin? Tidak, belum. Ya, kalau mau hatuha saya nyimak aja di bawah. Nggak enak Nah, ini juga. tim Enggak, Bang, tim. gua Justin, gua sama Bang Juma, lu dengan Jeki. Apa sih temanya? Saya juga baru ikut, silakan.
Tema apa ya? Dua-dua saya diem lu. Konsep Temanya konsep ketuhanan. ketuhanan Bu Yuni. Oke, lanjut. Jadi begini Pak Justin, Iya, iya. ketika masih ada kesempatan untuk menjawab, Pak Justin bisa menambah jawaban dari kelebihan waktu. Waktu menjawab itu 5 menit, waktu untuk bertanya 2 menit. Nanti ada saling bergantian untuk menjawab dan bertanya. Kira-kira Pak Justin mengerti? Mengikuti alurnya Pak Jeki saja supaya clear. Lanjut aja, lanjut. Berarti kita mulai ya, Bang Jack ya, untuk Bang Juma menanggapi tadi pernyataan jawaban dari Bang Jeki. Oke, Bang Juma, 3 menit. Baik, terima kasih. Izinkan saya Bu Yuni ya. Untuk kali ini saya habiskan 3 menit dulu, nanti di sesi berikutnya Ibu Nimrung. Jadi gini, Bang Jeki. Tadi abang itu mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak perlu kemudian menyatakan dirinya untuk disembah atau menyatakan dirinya tiada Tuhan selain Dia. Itu poin yang saya nangkap. Tetapi saya katakan berdasarkan Tuhannya umat Islam, Tuhan yang kami sembah, Tuhan itu mengatakan dirinya satu-satunya Tuhan dan mengajarkan untuk menyembah dirinya. Kenapa Tuhan harus mengatakan itu? Justru karena iblis itu menurut iman saudara bisa menyerupai sebagai seorang malaikat yang terang. Malaikat terang maksud saya. Sehingga Tuhan ketika mengutus para nabi, kudu wajib mengajarkan akulah Tuhan, tidak ada yang lain, jangan sembah yang lain. Nah makanya tadi muncul pertanyaan, adakah Yesus mengajarkan itu untuk menyembah dirinya dan menyatakan dirinya adalah satu-satunya Tuhan? Kalau saudara saya mengatakan tidak perlu, karena hanya iblis yang minta disembah. Tetapi di dalam penjabaran kitab saudara, dalam kitab Wahyu 22, Wahyu 19, Wahyu 14, di situ justru perintahnya nyembahnya kepada Allah. Bahkan kalau kita melihat dalam Yesaya 66 nomor 23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Jadi Tuhan itu menyatakan dirinya untuk disembah. Karena kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya untuk disembah, itu boleh dimanfaatkan oleh iblis untuk iblis masuk mengajarkan kebaikan dan mengajarkan dirinya untuk disembah. Karena itulah kemudian seluruh nabi mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ardh. Begitu juga Yesus ketika datang mengajarkan menyembah. Tapi menyembahnya yang diajarkan bukan kepada dirinya, tetapi kepada otoritas yang mengutus dirinya. Nah, kemudian sedikit lagi ya saya tambahkan, di dalam Yohanes 12 nomor 48, barang siapa menolak aku, artinya menolak ajaranku, tidak menerima perkataanku, artinya perintah-perintahnya tidak diterima, maka orang-orang tersebut punya hakim. Dia sudah punya hakim. Siapa hakimnya? Firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi orientasi saya sebagai muslim adalah perkataan-perkataan Yesus. Apa yang Yesus perkatakan itu yang dilakukan harusnya. Kenapa? Karena perkataan Yesus itulah yang akan menjadi hakim. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya satu-satunya Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus mengajarkan dirinya untuk menyembah kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, berarti Yesus tidak mengajarkan menyembah dirinya. Makanya saya katakan di dalam Al-Qur'anul Karim jelas kami memahami bahwasanya wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Oke Bang, sudah cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Bang Jack. Saya nanggapin berapa ya? 3 menit ya? 3 menit, Bang. 3 menit. Oke, 3 menit. Ya. Tadi saya sudah katakan bahwa itu bukan kategori satu-satunya, bukan tidak perlu. Yang saya katakan tadi adalah kategori satu-satunya menyatakan dia Tuhan, bukan ketika dia mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Bukan itu. Maka tadi saya katakan bahwa ketika kita menggunakan kategori itu adalah kategori terendah. Ya, hanya sebatas pengakuan, bukan kategori, tetapi kategori terendah. Kenapa? Karena tidak semua yang mengaku Tuhan adalah Tuhan. Tidak semua yang minta disembah adalah Tuhan yang benar. Nah, makanya yang jelas-jelas di dalam Alkitab, dalam konteks tadi kan yang ditanya Yesus, ya. Yang ditanya Yesus, bahwa apakah Yesus itu minta disembah? Sebenarnya pengertian kita tentang sembah ini sangat luas sekali, ya. Karena sembah itu juga bukan hanya ditujukan kepada manusia, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada manusia. Karena sembah itu
atau sujud itu dari serapan bahasa Arab tidak hanya digunakan kepada Allah atau kepada Tuhan, tetapi juga kepada manusia itu bisa. Karena sujud itu hanya sebatas gerakan badan. Kalau mau dikatakan sembah atau sujud, sejatinya sejak bayi Yesus sudah disujudin itu, sudah disembah. Karena sembah dalam iman Kristen itu hanya sebatas gerakan badan. Jadi saya sudah katakan bahwa ketuhanan di dalam iman Kristen atau keilahian dalam iman Kristen itu bukan hanya sebatas ngaku-ngaku, tetapi dilihat daripada karya dan perbuatan. Tadi Bang Ego ini sudah mengatakan bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah anak Allah, oleh karena itulah dia mau disalibkan. Ya, oleh karena itulah dia dianggap penghujatan. Karena sekalipun dalam keadaan sebagai manusia, dia menyamakan, menyetarakan dirinya dengan Allah. Itulah problemnya. Nah, maka dari hal itu, dalam konteks Yahudi, dalam konteks anak Allah ini, sudah menjelaskan kepada orang Yahudi waktu itu, Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Karena dalam konsep berpikir orang Yahudi, anak kucing pasti kucing, anak anjing pasti anjing, anak Allah pasti Allah. Itu konteks berpikirnya orang Yahudi. Nah, maka perlu dipahami ketika tadi saya katakan, itu bukan satu-satunya kriteria. Bukan berarti pengakuan tidak perlu. Pengakuan itu perlu, tapi bukan hal yang fundamental. Karena hal pengakuan-pengakuan semata-mata itu tidak pernah dimulai dari akulah tidak pernah. Tetapi dilihat daripada karya, dia menyatakan diri, itu yang terlebih dahulu. Silakan Bang Justin. Masih ada satu Coba menit. mengikuti narasi teman-teman Muslim yang memang belum paham tentang ruang lingkup penyembahan ya. Pertama saya kasih disclaimer bahwa Al-Masih atau Mesias yang dijanjikan itu wajib disembah. Mazmur 2, Mazmur 110. Oke ya. Terus kemudian saya bacakan di Matius 11. Oh, sudah selesai. Oke, silakan. Oke. Kira-kira sudah dipahami Bang ini ya? Ya, turun sebentar Kak. Sorry. Turun 3 detik sebentar, sorry. Double ada telepon. Dikit lagi sebentar. Oke. Mbak Noni, tolong nanti dikondisikan typingan ya. Iya siap Bunda. Teman-teman yang di bawah yang di typing, mau Kristen mau Muslim, tolong dijaga typingnya ya, jangan saling menghujat ya. Kita menunjukkan bahwa kita ini beragama yang baik ya, sopan, saling menghargai, tidak perlu harus saling menghujat. Oke, naikkan lagi Bang A. Oke. Sudah itu. Tadi giliran Bang Zuma yang bertanya ya, sekarang giliran Bang Zeki. Narasumber, silakan. Boleh Oke, Yun Bang. sekarang yang bicara bikin narasi Bang Juma. Gantian ya. Boleh Bang Kami yang Juma? bertanya. Belum Ya, saya. giliran Sekarang giliran Bang teman Zeki. kita bertanya, Bu. Oh, oke. Iya, habis ini Ibu. Iya. Narasi dulu. Oke. Ya, silakan. Oke, waktu 2 menit untuk Bang Jeki atau Bang Justin untuk bertanya untuk Bang Zuma dan Mbak Yuni, Bu Yuni. Oke, Bang, dimulai. Oke, Bang Justin mohon izin ya. Oke, pertanyaan saya kepada teman-teman narasumber Muslim bahwa apakah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang dikenal oleh teman-teman Muslim ini ya pernah menyatakan diri gitu ya. Nah, kalau kita mengatakan pernah menyatakan diri, bukan mengatakan diri, tetapi pernyataannya ya, pernyataannya kepada umat, kepada manusia, khususnya dalam hal ini mungkin kepada nabi-nabi teman-teman Muslim, bahwa dia menyatakan dirinya kepada manusia bahwa dia eksis, bahwa dia ada, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar kalimat, bukan sekedar penyampaian tersebut, tetapi betul-betul menyatakan dirinya. Ya, baik dalam rupa apapun itu, baik dalam bentuk apapun itu, untuk menyatakan bahwa dia ada, dia eksis, bukan dalam bentuk penyampaian atau bukan dalam bentuk kata-kata. Karena ini penting sekali di dalam fundamental iman, bahwa kalau kita berbicara Tuhan, dia menyatakan, bukan hanya mengatakan. Seperti itu. Silakan. Cukup Bang Jek. Silakan Bang Zuma menanggapi, menjawab. 5 menit dari sekarang.
Iya, mungkin Bu Yuni mau duluan, silakan Bu. Bang Juma aja deh. Nanti salah. Lanjut Oke, aja. baik. Iya, jadi gini teman-teman sekalian. Jadi kita berbicara mengenai konsep iman ya. Ketika kita berbicara mengenai konsep iman, berarti kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam pengajaran agama Islam, Tuhan yang kami sembah itu bukan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dirinya. Jadi ketika teman Kristen bertanya, seperti apa Allah Subhanahu wa taala itu kemudian bisa diketahui keberadaannya, maka kami tidak akan mampu menunjukkan wujud daripada Allah. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Sementara mata kita dan juga kuping kita hanya bisa menelaah apa yang panca indera kita itu konsumsi. Hanya itu yang bisa kita jelaskan dengan lisan, dengan logika secara absolut dalam arti kata bentuk. Seperti angin misalnya, kita rasakan keberadaannya, kita yakin angin itu ada, tapi tidak ada manusia yang bisa mampu menunjukkan bentuk wujud angin itu seperti apa. Nah, Al-Quran kemudian menerangkan, untuk mengetahui keberadaan pencipta langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan hanya meminta kepada manusia untuk memikirkan ciptaannya. Bahwa alam semesta ini ada, itu dikarenakan karena ada yang menciptakan. Meskipun yang menciptakan itu tidak mewujudkan dirinya untuk dilihat. Jadi Allah itu menyatakan diri dengan adanya siang dan malam. Wujud bahwa ada Allah yang menciptakan siang dan malam itu. Tidak mungkin seorang presiden, tidak mungkin seorang negarawan atau seorang raja atau manusia yang kemudian menciptakan terjadinya siang dan malam itu. Pasti ada yang menciptakan itu. Maka Tuhan kemudian menyatakan diri. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan alam semesta ini. Nah, kemudian ketika sahabat saya, saudara saya bertanya, bagaimana Anda bisa tahu Tuhan Anda itu ada? Al-Quran kemudian menjawab, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijaba. Dan tidak patut bagi manusia. Nah, sementara yang minta ini adalah manusia. Manusia minta, tolong seperti apa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu? Al-Quran mengatakan tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus para malaikat. Jadi bagaimana mungkin seorang muslim akan mengatakan wujud Tuhan kami itu seperti ini, wujud Tuhan kami seperti ini. Yang bisa saya gambarkan kepada saudara-saudara bahwasanya analogi yang biasa saya bawa, ketika kita menemukan jejak binatang, maka yakinlah percaya meskipun binatangnya kita tidak lihat, tapi ada jejaknya, maka yakinlah bahwa binatang itu ada. Begitu juga Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak mampu kita melihat wujudnya, tapi karena kita lihat jejaknya. Apa jejak Allah? Alam semesta ini, adanya kita, adanya kedua orang tua kita, adanya nenek kita, adanya bumi ini. Itu adalah jejak Allah. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Meski kemudian Allah tidak mewujudkan dirinya. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu melihat Allah. Ya, di alam semesta ini tidak ada yang mampu melihat Allah. Kenapa? Alam semesta ini tidak mampu memuat wujud Allah. Kita hanya bisa melihat kebesarannya. Kita mampu berbicara, kita mampu melihat, itu bukan karena orang tua yang membuat, tetapi otoritas tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu bisa dibuktikan keberadaannya dengan adanya ciptaannya. Layaknya seperti tukang lemari. Orang bisa tahu bahwa tukang lemarinya itu ada dengan cara apa? Dengan melihat lemari. Lemari nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, tercipta dengan sendirinya. Bukti adanya tukang lemari karena adanya lemari. Tidak mungkin lemari itu ada kalau tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang membuat. Tidak mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada yang membuat. Yang membuatnya itulah yang kami sebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala Rabbus samawati wal ard. Tapi kalau Anda minta tolong seperti apa Tuhan Anda, mohon maaf kami tidak bisa kemudian menjadikan Allah itu sebagai tawagut, makhluk. Demikian. Oke, Bang Juma. Untuk sementara. Makasih. Mungkin masih ada waktu untuk Ibu Sudah habis. Yuni. Oh iya. Habis. Oh, maaf ya Bu. Waktu menanggapi diberikan untuk Bang Justin atau Bang Jeki 3 menit.
Bang Jack, Pak Justin, oke menanggapi jawaban Ya. dari Bang. Izin Bang Jack, mungkin saya dulu ya. Kalau dilihat dari jawaban Bang Zuma, mohon maaf, kalau saya membaca dari Syarah Al-Barahain ya, kitab syarah dari Syekh Muhammad As-Sanusi, jadi keseluruhan sifat Allah itu 20, itu semuanya rasional ya, akli. Jadi kalau Anda mengatakan tadi tidak berwujud, sifat wujud itu artinya ada. Ya kalau Anda bicara ada, Anda bicara datnya. Dan 20 sifat itu dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi. Yang nafsiyah, yaitu yang wujud itu. Salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Bagaimana mungkin Anda mengatakan jika sifat Allah itu tidak ada? Harus melalui. Lalu apa faedahnya Anda mengimani kepada 20 sifat? Ya salah satunya adalah sifat ma'ani. Di dalam salah satu sifat itu ada kalam, al-kalam. Dan kita tahu bahwa kalam itu dinyatakan dalam Quran. Ini artinya mohon maaf, Anda belum mampu menjelaskan itu dalam disiplin ilmu Anda sendiri. Kalau tadi saya ingin mengatakan bahwa yang Bang Jeki sampaikan itu betul. Menyatakan, mewahyukan karena ada kebutuhan manusia untuk beriman kepada yang bukan konsep. Katanya, bukan. Yohanes 1 ayat 18 jelas, menyatakan. Kalau bicara wahyu, kami juga tahu apa itu wahyu umum. Wahyu Allah melalui alam. Ya, misalnya di Mazmur 19 ayat 1-5. Wahyu Allah melalui manusia sendiri, hati nurani, melalui sejarah. Tetapi kita bicara wahyu khusus, bagaimana Allah secara khusus menyatakan dirinya, eksistensinya kepada umat manusia. Jadi itu saja Bang Zeki, saya masih simpan amunisi saya nanti untuk Bu Yuni. Oke, Bang Justin. Sudah selesai. Sekarang silakan. untuk menanggapi. Bang Zuma. Silakan Bu Yuni. Oke, menanggapi ya. Begini, ketika Bang Jeki bertanya, bagaimana sih Allah itu pernah menyatakan diri atau tidak? Kan dalam sejarah tadi Bang Zuma udah bilang tidak ada. Sebab kenapa? Karena mata kita, telinga kita itu tidak bisa, tidak mampu untuk menerima gitu satu kekuatan yang kuat daripada apa yang kita punya sekarang di dunia ini. Jadi seandainya Allah menampakkan diri, ya seperti itulah katanya gunung hancur atau gimana. Jadi memang selama ini belum pernah juga istilahnya Allah tiba-tiba datang ke bumi ini, hai aku Allah sembahlah aku, yang itu rasa belum pernah ada gitu kan. Ya udah Bang Juma lanjut lah. Oke, baik, makasih Bu. Jadi yang diterangkan Bu Yuni ini adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab saudara. Keluaran 33 nomor 20. Tuhan berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi bagaimana mungkin kemudian ada manusia yang bisa menjabarkan wujud Allah, sementara tidak ada manusia yang pernah melihatnya. Begitu pingin melihat Allah, Allah menampakkan diri, manusia itu segera mati. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang mampu kemudian menguraikan wujud Allah. Tapi kalau Anda berbicara mengenai sifat 20, yes, kami paham Allah itu qidam baqa mutakallaful lil hawadsi. Kami paham itu. Allah itu wujud, Allah itu ada. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Tetapi sesuatu yang ada bukan menjadi tidak ada karena mata kita nggak bisa lihat. Angin tidak bisa kita lihat. Apakah angin tidak ada? Ada. Akal tidak bisa kita lihat. Apakah karena kita tidak bisa melihatnya maka akal itu nggak ada? Ada, Bung. Jadi wujud itu artinya ada. Tapi keterbatasan manusia tidak mampu melihat yang ada. Anda sekarang di Jakarta, coba lihat Makassar, bisa nggak? Nggak bisa. Makassar nggak ada berarti? Ada. Begitulah Allah yang kami sembah. Dia yang maha melihat, tapi makhluknya tidak maha melihat. Dia yang melihat kita, kita tidak melihat dia. Itulah konsep Tuhan. Makanya ketika datang Tuhan yang Anda sembah berupa manusia, dia tidak menyatakan dirinya Tuhan. Karena memang dia bukan Tuhan. Dia ciptaan Tuhan. Demikian. Masih ada 1 menit lagi, Bang. Oke. Bu Yuni mau nambahkan atau saya, Bu? Oke ya. Iya, istilahnya kalau ketika saya mengenal kekristenan gitu kan, seolah-olah, ya bukan seolah-olah ya, memang kenapa sih selalu saya bertanya kenapa firman jadi manusia, firman menjadi manusia, itu seolah-olah
gimana sih supaya katanya Tuhan itu bisa berinteraksi dengan manusia sehingga dia mengambil wujud sebagai manusia. Itu seperti yang ditanya, yang dijabarkan oleh teman-teman Kristen. Oke, siap. Ya. Oke. Sekarang sudah menanggapi giliran Bang Zuma yang bertanya ya. Oke, sekarang saya tanya dulu ya Bang Zuma sebentar. Begini ya, ketika Anda orang Kristen selalu kenapa sih Tuhan itu harus memperkenalkan diri kan? Seandainya saya tidak kenal siapa Yesus kan, saya selalu udah bilang seperti itu sama orang Kristen. Saya tidak kenal Yesus tuh. Ketika saya bertemu dia di pasar beli ikan kan mau digoreng, saya tidak kenal dia. Bagaimana saya menganggap dia itu Tuhan gitu loh? Sebab saya tidak kenal dan dia pun tidak pernah memperkenalkan diri gitu. Dan lagi satu, seandainya nanti di akhirat nanti, itu juga saya pertanyakan. Setelah di akhirat nanti ketika saya bertemu dengan Yesus, dia bertanya kepada saya, Bu Yuni, kenapa kamu tidak pernah menyembah saya? Saya akan menjawab pertanyaan beliau dengan jawaban, karena kamu tidak pernah mengatakan diri kamu Tuhan. Bagaimana saya kenal kamu sedangkan kamu tidak pernah mengatakan diri kamu Tuhan gitu. Lanjut Bang Zuma. Iya, saya perkuat dengan data Yohanes 12 nomor 48 tentang pertanyaan Bu Yuni. Yang menjadi hakim di akhir zaman perkataan Yesus, apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel sebelum dia terangkat ke langit. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak menyembah aku? Maka saya Bu Yuni akan menjawab jawaban yang sama. Aku tidak menyembahmu karena kau mengatakan yang menjadi hakim adalah perkataanmu. Perkataanmu tidak ada satu pun yang mengatakan sembahlah dirimu. Justru mengajarkan menyembah kepada otoritas tertinggi, yaitu Bapa yang mengutus kamu. Pertanyaan kami, apa yang Anda akan lakukan ketika Yesus menjadi hakim dan Anda ditanyai kenapa kau menyembah aku? Silakan. Oke, Bang Jeki atau Pak Justin bisa menjawab. Bang Jack, Bang Justin. Udah mute ya. Bang Jack, Bang Justin. Ya, dengar suara saya? Bang Jeki sinyalnya nggak bagus. Pertanyaan Bang Zuma, jawab. Baik. Pertanyaan Bang Zuma. Baik. Selama 1400 tahun pertanyaannya seperti ini saja. Saya berharap sebenarnya kalian studi banding kepada para ulama kalian yang sudah melakukan dialog dengan otoritas kekristenan di abad awal Islam gitu ya. Pertanyaannya substansinya sama ya, masih terlihat secara implisit bingung tentang konsep atau konteks ketuhanan di dalam Alkitab. Jadi terpaksa saya harus mundur dulu untuk membantu supaya teman-teman Muslim di sini mampu memahami apa arti Tuhan. Saya bacakan, ini perkataan Yesus ya di Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu. Mu ini siapa? Bapa Tuhan langit dan bumi. Dikatakan seperti itu. Karena semuanya itu engkau sembunyikan dan seterusnya. Ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku, ini Yesus, oleh Bapakku. Tuhan langit dan bumi yaitu Allah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Apa yang diserahkan? Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, ini Yesus, telah diberikan. Kalau ada diberikan, berarti ada yang memberikan. Apa yang diberikan? Segala kuasa di sorga dan di bumi. Termasuk kuasa untuk menghakimi. Jadi Tuhan langit dan bumi yaitu Allah Bapa menyerah kuasakan kepenguasaan kepada Yesus Kristus yang adalah anak manusia atau Mesias itu, tetapi di dalam dirinya ada kepenuhan kealahan, Kolose 2:9. Supaya manusia memahami Tuhan yang sempurna, yang bukan katanya tadi. Saya pikir itu saja. Saya harus mundur ke belakang untuk menjelaskan kepada apa itu Tuhan. Sayang sekali kalau dalam dialog lintas iman hal yang basic tidak dipahami ya. Maaf, ini kritik membangun. Silakan Bang Jeki. Masih ada berapa menit? 3 menit. Bang Jeki silakan. Oke, sorry saya berpental ya. Jadi saya belum
belum menemukan ya jawaban dari teman-teman ini yang menyatakan Tuhan itu ada atau Tuhan itu menyatakan diri. Kalau tadi disebut jejak-jejak dan contohkan dengan Makassar apa segala macam, dan ditambahkan juga dengan ungkapan Bu Yuni ya, mengatakan bahwa kenapa Tuhan perlu menyatakan diri? Bukankah sejatinya manusia di dalam konsep saya dengan keterbatasan saya itu juga berinteraksi dengan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi memang kalau kita tidak mengerti hal ini, kita bingung kenapa Tuhan itu perlu menyatakan dirinya. Nah, sehingga teman-teman mungkin tidak menangkap apa yang maksud saya menyatakan diri. Jadi, kalau yang paling rendah tidak bisa menjangkau yang di atas itu betul. Tetapi kalau menyatakan yang atas tidak bisa datang dalam keadaan atau menyerupai apapun, dalam hal ini menyatakan diri kepada hal yang rendah, menurut saya betul-betul tidak ada begitu. Karena setahu saya ya, karena saya juga membaca Al-Qur'an sekalipun terjemahan ya, saya melihat bahwa memang Allah Subhanahu wa taala nampak-nampaknya tidak mungkin kelihatan ada tanpa melibatkan cerita-cerita di dalam Alkitab. Nah, maka hal ini saya melihat itu seolah-olah ada sejak dulu karena memang melibatkan cerita di dalam Alkitab bahwa Allah berfirman kepada A, kepada B, kepada C ya. Nah, jadi itu pernyataan itu saya lihat Allah seolah-olah ada karena memang itu diceritakan ulang di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an dalam hal ini. Ya, itu asumsi saya. Ya. Nah, sehingga pernyataan dia ada itu memang dilihat daripada cerita yang berulang dan itu cerita yang sudah ada dalam Alkitab sekalipun menurut asumsi saya itu secara serampangan dan sembarangan diceritakan ulang ya, seperti itu. Jadi kalau Bu Juni mengatakan melihat jejaknya atau bahkan contohnya Makassar dan sebagainya, itu bukanlah contoh yang relevan karena memang sejatinya Tuhan itu berinteraksi dengan manusia. Kan teman-teman meyakini Adam itu di sorga. Kalau di sorga dia ketemu Allah atau tidak? Dia berjumpa dengan Allah atau tidak? Dan keyakinan teman-teman pun kalau nanti di sorga, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah. Setahu saya begitu. Ya, nah jadi memang dalam iman Kristen sudah saya terangkan bahwa Tuhan kami, Allah kami berwujud. Nah itu perlu sekali ya dikoreksi bahwa Allah itu tidak pernah kehabisan cara. Bagaimana caranya dia mau berinteraksi dengan makhluknya, ciptaannya. Ya, maka dalam hal ini apakah kedagingan Yesus itu yang adalah Allah? Itu yang seringkali salah fokus teman-teman terkait firman telah menjadi manusia. Belas kealahan kepenuhan itu ada di dalam daging Yesus itu. Tapi saya kira itu kristolog ya, saya nggak ke situ dulu. Oke, silakan. Oke, sorry. Bang Jack, terima kasih. Sekarang Bang Juma untuk menanggapi jawaban atas Bang Jeki. Oke, baik. Jadi gini teman-teman, Yesus Anda katakan berkuasa sehingga dia Tuhan. Tapi kemana perginya akal sehat kita? Ketika yang disembah ini justru mengakui diberi kuasa. Berarti ada otoritas yang memberi. Umat Islam itu udah final di situ. Ada yang memberi kuasa. Loh kok yang dituhankan yang diberi gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus diberi kuasa, di surga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Markus 10 nomor 40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku di kerajaan Tuhan, aku tidak berhak. Di dunia dinyatakan dalam kitab saudara di dalam Yohanes 5 bahwasanya aku diberi kuasa karena aku anak manusia. Dia diberi kuasa karena dia anak manusia. Yang diberi kuasa itu sudah pasti bukan Tuhan kan? Coba jujur terhadap kebenaran. Lalu kemudian ketika saudara mencari Allah, sebenarnya tadi punya kewajiban, Anda saudara-saudara saya punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan, bukan menyerang ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabiullah Isa alaihi salam. Bukti dia menyatakan diri. Mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan dikatakan dalam surat Taha, innani anallah la ilaha illa ana. Makanya kami pede percaya diri. Tuhan kami mengklaim dirinya tidak ada Tuhan selain dirinya. Tidak ada manusia yang mampu kemudian bagaimana gambaran Tuhannya umat Islam? Gak ada. Tapi kalau kami umat Islam, bagaimana gambaran Tuhannya teman-teman Kristen? Dilahirkan, dikandung, dibunuh, disalib, dikuburkan. Apakah itu sifat Tuhan? Tidak.
Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwasanya Tuhan yang benar so pasti mengajarkan dirinya, akulah Tuhan, tidak ada yang lain, dan sembahlah aku. Itu Tuhan yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi. Silakan Bu Yuni. Ibu Yuni ditambahkan, Bu? Atau saya habiskan waktunya? Oke, silakan. Oke. Baik. Jadi Nabi Isa, Silakan. ya, Nabi Isa ketika dia datang atau Yesus ketika dia datang, boleh dia tidak mengatakan akulah Tuhan, boleh juga dia tidak mengatakan sembahlah aku. Tapi yang perlu saudara-saudara saya yang saya kasihi pahami, Yesus dari mulutnya mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku diberi kuasa. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku akan pergi kepada Bapa, Tuhanku dan Tuhanmu. Kurang apa lagi coba? Dia tidak mengatakan dirinya disembah, tapi dia mengajarkan untuk menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Bapa yang ada di langit. Dia tidak mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Oke, baik. Makasih, Bu. Silakan. Silakan Bang Jeki atau Bang Justin untuk menanggapi juga pernyataan Bang Juma. Bang Justin, silakan. Pertama, saya ingin menekankan apa yang Bang Jeki tadi sampaikan ya. Bang Zuma sepertinya agak menghindar nih menjelaskan tentang apa itu wujud. Wujud itu artinya yang ada. Itu sifat yang nafsiyah. Tapi dijelaskan juga melalui sifat yang ma'aniyah, yaitu salah satunya kalam, yaitu Quran. Quranmu itu adalah bukti keadaan, yang adaan dari Allah Anda. Tapi apa kami orang Kristen sesempit itu memahaminya? Apakah kami mengatakan, engkau itu kenapa tidak memberikan hormat kepada Quranmu? Belum kami nanti kejar pertanyaan, mana yang kalamullah dari Quranmu itu? Mushafnya, lafsinya, atau apanya? Tetapi Anda juga masih belum, atau saya nilai gagal menjelaskan tentang yang-adaan dari yang maha ada itu. Dan yang kedua ya, Anda belum mampu menjelaskan yang-adaan itu dalam konteks datnya. Di mana di dalam ayat Quran 1 menyandingkan kata dat itu dengan Allah. Artinya kalau tidak ada, maka bisa saya artikan secara sementara, kata jat itu juga bisa untuk yang lain, bukan untuk Allah, karena tidak ada. Jadi yang-adaan seperti apa yang ingin kamu tunjukkan? Kalau memang Quran adalah satu-satunya eksistensi Allahmu, karena ada sifat Allah di situ ya al-kalam, tapi kenapa kamu mematuhinya Muhammad? Surah 4 ayat 80, mematuhi Muhammad sama saja dengan mematuhi Allah. Kira-kira seperti itu. Saya tidak tahu redaksi kata-katanya. Dan ada lebih dari 8 ayat lagi saya bisa berikan kepada Anda. Mentaati Allah sama saja mentaati Rasul. Tidak mentaati Rasul maka hukumannya neraka. Kami tidak mengatakan Muhammad itu Tuhan. Tetapi kenapa yang ditunjukkan dalam Quran justru berpusat kepada Muhammad, bukan berpusat kepada tauhid yaitu Allah? Apakah ini bentuk dualisme? Silakan jawab. Kan seperti itu. Kalau masalah bicara tentang Tuhan, Anda tidak mengelaborasi dari jawaban kami tadi. Tuhan itu kepenguasaan. Di dalam Alkitab kami ada Tuhan dan ada Al-Ilah atau Allah. Kami bisa jelaskan itu dengan baik. Tapi ketuhanan Yesus tercakup di dalam kemesiasannya. Nabi, imam, dan raja. Kami menyembah raja. Penyembahan kepada raja tidak salah. Bahkan di dalam Quranmu Daud pun disembah. Ta'abudun. Bahkan budak juga ta'abudun kepada majikannya. Apakah banyak penyembahan dalam Quran? Silakan jawab sendiri. Itu saja, silakan Bang Jeki. Maaf kelamaan. Maaf, sudah cukup. Waktu habis. Cukup, silakan. Oke. Sekarang giliran Bang Jack dan Bang Jasin yang bertanya. Bang Juma dan Bu Yuni menanggapi. Oke, waktu dimulai. Oke. Bang Justin atau saya? Terserah saja, Bang. Saya konfirmasi dulu Bang Justin. Oke, Bang Jack aja. Oke, baik. Ya. Jadi begini, Bro Zuma dan Bu Yuni, kalau teman-teman tadi bingung dengan pernyataan diri, ya, bingung pernyataan diri, kami juga orang Kristen, dan Bang Zuma yang tadi mengambil ayat kami yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menahan aku dan dia hidup. Tentu saja kami mengimani itu sangat mengimani itu, dan itu milik kami memang. Nah, oleh karena itu yang dimaksudkan pernyataan diri, teman-teman selalu gagal paham bahwa harus wajah Allah itu yang dilihat, ya.
Nah, jadi itu gagal pahamnya di situ. Pernyataan diri itu tidak selalu menggambarkan bahwa kepenuhan keilahian yang harus dilihat oleh manusia. Dan ayatnya tadi sudah dikatakan, dan itu cukup baik. Nah, bagaimana kalau kita merujuk ke dalam Al-Qasas ayatnya yang ke-30? Kalau firman Tuhan yang adalah Allah itu menjadi manusia, teman-teman pusing atau teman-teman menolak hal itu. Bagaimana di dalam Al-Qasas ayat yang ke-30? Di situ pertanyaan saya adalah Tuhan menyatakan diri dalam rupa yang kemudian sebenarnya manusia tidak patut bertanya untuk itu, atau di situ ada pohon yang ngaku-ngaku Tuhan. Ya, Al-Qasas ayat yang ke-30, ketika Musa berjumpa dari sebatang pohon. Ada suara di situ, Musa, aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Nah, pertanyaannya di situ adalah pohon ngaku-ngaku Tuhan, atau di situ adalah perwujudan daripada Allah itu yang tidak patut untuk manusia pertanyakan, mau dari mana saja dia berkata-kata. Silakan, sorry panjang. Oke, Bang, cukup. Tadi Bang Juma sudah mendengar pertanyaannya ya. Bang Juma silakan menjawab. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Ketika saudara membawa Al-Qasas ayat 30 ya. Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru. Dia diseru. Yang menyeru ini bukan pohon. Jadi yang menyeru ini bukan pohon. Dia diseru dari sebatang pohon. Sama seperti ketika saya dari pasar, saya bukan pasar. Saya dari pasar, saya bukan pasar. Dari sebatang pohon bukan berarti Tuhan kami itu adalah sebatang pohon. Makanya di ayat yang saya jabarkan tadi, di ayat 51, tolong dipahami dengan baik. Wa makana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijaba aw yursila rasula. Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya, kecuali satu, perantaraan wahyu, melalui perantaraan wahyu. Dua, dari belakang tabir. Tiga, mengutus para malaikat. Yang terjadi kepada Nabi Musa adalah berbicara lewat belakang tabir. Ya, jadi saudara memahamkan seakan-akan Tuhan itu nuzul, wujud menjadi pohon. Itu keliru. Saya dari pohon, bukan berarti saya dari pasar, bukan berarti saya ini adalah pasar. Jadi Tuhan kemudian menyeru Nabi Musa alaihissalam ketika dikatakan dalam ayat ini, dari sebatang pohon, maksudnya seruan itu datang kemudian asalnya dari balik pohon. Tetapi bukan Anda memahami Tuhan ada di balik pohon itu, tidak. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan mungkin kemudian mewujudkan dirinya di alam semesta ini. Di alam semesta ini, itu tidak mungkin. Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan kepada Musa, maka kamu tidak akan sanggup untuk melihat aku. Tengoklah gunung itu. Kalau gunung itu sanggup kemudian melihat tetap berdiri setelah aku menyatakan diriku kepadanya, maka kau pun akan melakukan itu. Kemudian Allah menyatakan diri, memperlihatkan ya kebesarannya kepada gunung, meledak gunungnya, hancur gunungnya. Musa pun pingsan. Jadi tidak ada, makanya Keluaran 33 nomor 20 jelas sekali di sana. Tidak ada manusia yang mampu melihat Tuhan. Nabi Musa pun demikian. Jadi yang terjadi di dalam Al-Qasas itu Allah sedang menyatakan diri melalui tabir. Sama seperti Nabi Ibrahim menerima perintah untuk mengorbankan anaknya melalui tabir. Ya. Lalu kemudian melalui perantaraan wahyu, dan juga ada yang disampaikan melalui perantaraan malaikat. Jadi Allah itu tidak mungkin nuzul kemudian menjadi makhluk, nggak mungkin. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi dia ada. Sama seperti akal. Tidak ada yang serupa dengan akal. Tapi dia ada. Tidak ada yang serupa dengan angin. Tapi dia ada. Tapi kedua-duanya, akal dan angin itu adalah ciptaan. Sementara yang dikatakan Khalik, dia bukan ciptaan. Dialah Allah yang kami sembah. Itu yang perlu sahabat-sahabat Kristen pahami. Bahwa kami menyembah kepada Allah bukan karena kami melihatnya. Dalam arti kata nuzul, wujud seperti makhluk, bukan. Justru kami menyembahnya karena justru dia tidak sama seperti makhluk. Kalau ada sembahan sama seperti makhluk, percayalah, itu bukan Tuhan. Tapi itu adalah tagut
makhluk-makhluk yang dianggap Tuhan. Itu tagut namanya dalam ajaran agama Islam. Silakan Ibu Yuni. Ya kan udah dibilang itu istilahnya bukan tiba-tiba yang disebut itu Tuhan itu yang jadi pohon, kan bukan. Itu berbicara karena yang udah bilang tadi kan dimensi kita punya mata, punya telinga itu nggak sampai gitu, nggak akan bisa gitu loh. Kecuali kata kalau dia sendiri bilang kalau nanti di akhirat kita akan berjumpa dengan Allah, bertemu wajah Allah kan. Tapi itu kan udah yang bilang dimensinya udah berbeda. Kita nggak tahu dimensi kita nanti di akhirat sesudah kita meninggal itu macam mana. Tapi kalau di dunia ini kan udah banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan baik di Bible maupun di Al-Quran ya memang kita nggak bisa menerima kehadiran Allah gitu. Kewujudan Allah itu memang sebagai manusia biasa nggak bisa gitu. Walaupun itu seorang nabi gitu. Oke, sudah cukup Yuni. Oke, Bang Jack atau Bang Jasin silakan menanggapi 3 menit. Kita lebih baik mengarah pada Alkitab atau Quran ya, biar lebih ini. Oke, Bang Jack. Ya, Bang Jasin atau saya? Sekarang lapis saja. Gimana Bang? Sorry, saya konfirmasi dulu. Silakan. Saya melapis saja. Oke, baik. Jadi sekali lagi teman-teman gagal paham ya tentang apa yang saya nyatakan. Waktu saya katakan menyatakan diri, saya sedang tidak mengatakan Tuhan itu pohon. Sebenarnya itu hanya trap, ya, hanya trap, dan saya mengetahui bahwa pikiran teman-teman akan mengarah kepada Tuhan itulah pohon itu sendiri. Saya tidak mengatakan demikian, tetapi pernyataan diri. Teman-teman sekali lagi gagal paham tentang kata-kata pernyataan diri. Waktu Allah berkata-kata dari pohon itu, Allahnya di mana? Itu pernyataan saya. Waktu dia berbicara dari pohon itu, dari sebatang pohon itu, saya tidak mengatakan Allah jadi pohon. Sekali lagi saya tidak menyatakan Allah jadi pohon. Maka sekali lagi kalau kita berkata, kita lihat narasinya, Musa juga tidak bingung. Waduh, ada pohon ngaku Allah nih. Musa tidak ngomong gitu. Ya, Musa juga tidak bilang Allah, kamu pohonnya atau kamu suaranya. Di dalam narasi Al-Quran itu tidak dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena Musa tahu Allah itu dapat menyatakan diri baik dari pohon, baik dari bahkan semut cacing pita sedikit pun. Kalau Tuhan mau menyatakan diri, akulah dia, bukan merujuk kepada sedang makhluk yang dilihat itu. Dan Musa dalam narasinya tidak mengatakan, oh kamu Allahnya yang mana? Kamu pohon itu kah? Atau kamu siapa? Musa tidak tanya. Karena Musa sudah tahu bahwa Allah itu mau menyatakan diri, atau Allah itu kalau mau menyatakan diri, dia bisa dalam rupa apapun. Yang dialahkan dan yang dituhankannya itu bukan pohon itu sendiri. Tetapi itu adalah beban pembuktian bagi teman-teman yang Muslim ketika dikatakan dia diseru dari sebatang pohon. Ya, dari sebatang pohon, akulah. Di situ merujuk kepada akulah. Yang dilihat Musa apa? Pohonnya kan? Atau apa? Nah, makanya perlu saya katakan sekali lagi, waktu kita juga melihat keilahian Yesus, keilahiannya itu bukan merujuk kepada daging Yesus itu. Dagingnya dapat berdarah, dagingnya dapat disalibkan, tapi itu dagingnya. Sama seperti pohon itu tadi dijadikan Musa pohon itu sebagai kayu bakar, ya bukan itu Allahnya. Nah, karena apa? Pernyataan diri Allah menjadi makhluk yang dia ciptakan sendiri. Tidak mungkin tidak bisa. Kalau tidak bisa, sudah jelas itu bukan Allah. Sudah jelas itu bukan Tuhan yang sejati. Karena Tuhan yang sejati itu tidak terbatas oleh pikiran atau requestan daripada manusia. Allah menjadi manusia itu bukan requestan manusia. Bukan. Tapi kita merujuk nanti kepada kristologi. Apa yang dilakukan oleh tubuh dan daging Kristus bukan sekedar ujuk-ujuk, bukan sekedar baru dinyatakan, tetapi itu sudah menjadi jalan bagi Allah menyelamatkan manusia. Habis ya? Sorry. Iya, oke. Terima kasih. Sorry. Bang Juma silakan menanggapi tanggapan dari Bang Jeki. Iya, makasih Bang. Jadi Anda ingin kemudian kami itu memahami ajaran Togut sama seperti Anda. Saya katakan kepada saudara, saya nih menyatakan diri kepada saudara-saudara melalui HP yang ada di tangan saudara. Tapi saya bukan HP. Tuhan menyatakan diri suaranya melalui balik tabir. Tabir itu bukan Tuhan. Begitu juga Yesus. Tuhan menyatakan diri melalui Yesus. Yesus bukan Tuhan. Tapi faktanya Yesus bukan Tuhan. Faktanya dituhankan.
Itu penyakitnya di situ, Bang. Pohon, Tuhan menyatakan diri melalui tabir. Tidak ada umat Islam menuhankan pohon. Tapi kalau di Anda disakralkan Yesus itu, malah dibuatkan patung. Jumat Agung patungnya diciumi secara antri. Itu perbedaannya kita. Jadi Allah menyatakan diri kepada makhluknya melalui perantaraan malaikat, melalui perantaraan wahyu, melalui perantaraan tabir. Gak ada masalah. Membuktikan bahwa Allah itu memang ada. Yang masalah kalau dikatakan yang tidak terlihat itu tidak ada. Maka saya katakan saudara tidak punya akal. Karena saudara tidak mampu melihat akal saudara. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan diri keberadaannya ada melalui perantaraan malaikat, melalui tabir, melalui wahyu. Buktinya Allah mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan melihat aku, kamu tidak akan sanggup melihat aku. Walakin zur ilal jabal, fa in istaqarra makan, fasawfa tarani." Tetapi lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu bisa bertahan, maka kau mampu melihatku. Apa faktanya? Nggak bisa. Jadi yang datang menyatakan diri adalah Allah, bukan wujudnya. Yang masalah sekarang ketika umat Islam menyembah pohon ini, mensakralkan pohon itu, diambilnya pohon itu dibawa ke masjid, dibuat karikaturnya pohon itu. Nggak begitu. Layaknya Anda yang menjadikan tagut penyembahan terhadap selain daripada Tuhannya Yesus. Itu fakta. Anda mengatakan, oh tidak, itu bukan Tuhan. Fakta di lapangan. Gak usah kita cerita tidak, tapi itu fakta. Makanya saya minta, kenapa Tuhan Yesus, Tuhan Anda Yesus itu dia mengatakan, akulah Tuhan satu-satunya Tuhan. Anda gak bisa menjawab. Harusnya Anda menjawab, tidak dikatakan itu karena memang Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Anda mutar dulu, mutar ke sana kemari. Kenapa? Karena sejatinya iman Anda mendudukkan Yesus itu Tuhan itu sendiri. Mau lari kemanapun, kalian tidak akan bisa bebas dari situ. Kenapa? Sudah terjebak dari filsafat himne Plato. Makasih. Silakan. Mohon maaf Bu Yuni. Oke. Sekarang gilirannya Bang Zuma bertanya, Bang Jeki menjawab dengan Bang Justin. Oke. Ibu Yuni. Silakan Bu Yuni. Ayo ya, sebentar ya. Kita bicara tentang Yesus dulu ya, yang katanya Isa tuh kan. Karena dalam Quran surat Taubah 9:31, kaum Yahudi dan Nasrani telah menjadikan pendeta-pendeta, pastor-pastor mereka dan Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau Isa bin Maryam kan, padahal mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah dari semua Tuhan, keyakinan syirik yang mereka buat-buat. Oke. Yang pertanyaan Yun bukan itu, karena dalam Al-Quran juga ada tentang Isa kan. Yang pertanyaan Yun begini loh, kenapa sih Justin sama Bang Jeki ini mempertuhankan Yesus? Oke, Yesus itu menghidupkan orang mati, mengobati orang sakit seperti itu kan. Tapi dalam perspektif Yun, itu hanya sebuah mukjizat yang Allah berikan kelebihan kepada Nabi dan Rasul. Seperti halnya juga Allah telah memberikan mukjizat-mukjizat yang lain dalam bentuk lain kepada Nabi dan Rasulnya. Berarti Yun itu bingung, maksudnya belum bisa menerima ketika Yesus hanya menghidupkan 2-3 orang untuk orang yang sudah meninggal, mengobati orang sakit. Itu tiba-tiba Justin sama Jeki itu bisa menuhankan Yesus tersebut. Lanjut Bang Juma. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang dipertanyakan Bu Yuni, saya kuatkan aja. Yesus di dalam Yohanes 4:8 itu tadi, bahwa yang menjadi hakim kala itu adalah perkataannya. Kenapa saudara-saudara mendudukkan dia sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, sementara perkataan Yesus tidak ada satupun seperti itu. Makasih. Oke, Bang Jack atau Pak Jasin menjawab pertanyaan Bang Zuma. Ya, monitor Bang Justin. Oke, saya izin 1 menit lah. Jadi begini, sekalian saya menjawab, tadi juga ada hal tentang tabir ya. Kalau tabir di dalam Alkitab tuh, tabir tuh gambaran dosa. Jadi Allah kami terhalangi oleh tabir yang menghalangi manusia dengan Allah tabir dosa itu. Makanya ketika Yesus disalib, tabir bait Allah itu, bait suci itu terbelah menjadi 2. Jadi kalau bicara tabir menabir ini asik juga nih Bang Jack. Terus menjawab masalah Tuhan tadi ya Bu Yuni, kalian ini dan Bang Zuma, maaf ya kalian berdua, ini harus belajar lagi. Karena di dalam Islam tuh Allah itu ilah.
Makanya kalimat syahadat kalian itu la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Bukan tiada Tuhan, Rabb selain Allah. Rabbul alamin, ya itu Allah. Tapi Rabbi itu juga berarti kepada istri atau suami dari tuannya Yusuf di surah Yusuf ayat surah 12 ayat 23. Jadi kalian gagal mengatakan siapa Rabbmu kalau kepada kami mengatakan seperti itu. Kalian gagal memahami esensi dasar tentang istilah Tuhan. Tidak semua Tuhan itu Allah, ilah. Tidak semua Tuhan itu ilah. Di dalam Islam seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya ilah berubah menjadi manusia. Tidak. Allah menyatakan pekerjaannya, dirinya maksudnya melalui kalamnya, firmannya. Firman itu bukan untuk dibaca, tapi untuk dilihat, diraba, dirasakan dalam rupa manusia, pribadi manusia, yaitu Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 1. Kalau dialognya seperti ini, kami harus mengulang. Narasi yang harus kalian bangun sebenarnya, siapa ilah kalian? Kami tidak mengilahkan kemanusiaan Yesus, tetapi di dalam diri Yesus ada kalam nafsi. Kira-kira seperti itu kalau saya menggunakan bahasa yang paralelistik supaya kalian paham. Sama hanya Quran kalian mengandung kalam nafsi, tapi kalam nafsinya adalah ciptaan. Sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah Imam Abu Hasan al-Asy'ari, firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Firman menjadi bacaan, yaitu Al-Quran. Silakan Bang Jack. Oke Bang Jet, lanjut Bang Jet, masih ada waktu. Bang Iya, Jet. silakan Bang. Ya, silakan Bang Jack. Habiskan Bang Jasin. Oke ya, saya tidak ingat satu persatu karena buat saya kurang tertarik, maaf dengan pertanyaannya, karena masih mundur-mundur terus seperti yang tadi. Jadi seharusnya Bang Zuma dengan Mbak Yuni ini maju. Misalnya ketuhanan Yesus ruang lingkupnya seperti apa? Oke ya, saya coba masuk ke substansi tentang ketuhanan. Kita bicara tentang penyembahan. Penyembahan kami kepada Yesus adalah ketaatan kami kepada karya kemesiasan Yesus. Dia adalah perantara antara Allah dengan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Dia adalah pintu masuk manusia kepada Allah. Roma 5 ayat 1 dan 2. Dan Yesus juga berkuasa untuk menghakimi segala yang ada di dunia ini. Nah, jadi kepenguasaan Yesus Kristus diarahkan kepada kami mentaati Yesus, semuanya kembali bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11, kalau di tempat kalian ada tauhid uluhiyah. Maaf, saya bukan membandingkan, memparalelkan supaya kalian nyambung. Nah, penyembahan kami kepada Yesus, ketaatan kami pada Yesus didasarkan bukan pada kemanusiaan Yesus. Tok, tidak. Lalu kenapa di surah 4 ayat 80 kemanusiaan Muhammad harus ditaati? Silakan nanti kalian jawab. Maaf kalau saya bertanya sekarang. Jadi kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, bahwa kepenguasaan Yesus diserah kuasakan dari Allah Bapa. Bukan Allah Bapa menyerahkan seluruh hakikatnya, datnya kepada Yesus. Tidak. Allah Bapa tetap ada selama-lamanya. Yesus Kristus yang adalah manusia dan dia adalah firman Allah tetap ada selama-lamanya. Itulah yang tadi Bang Jeki maksudkan. Allah menyatakan dirinya, bukan katanya. Bukan. Jelas kami melihat Yesus, maka kami melihat kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Kurang apa lagi? Saya pikir sudah tidak ada dusta di antara kita. Kalau kurang jelas, tolong pertanyaannya dikembangkan. Demikian moderator, silakan. Terima kasih, masih ada 2 menit Bang. Ya, tadi mungkin yang perlu dipahami. Ya, sedikit ya, masih 2 menit. Yang perlu dipahami ketika teman-teman itu mengatakan Yesus menerima firman dan yang firmannya itulah yang akan menjadi hakim. Itu problemnya pada problem tekstual atau problem bahasa asli. Teman-teman tidak mengerti apa lego dan apa logos, ya. Nah, kalau kita berbicara logos, itu esensi, ya, bukan perkataan. Nah, itu sebenarnya problem yang lain ya, bukan ketuhanan. Tetapi kami meyakini sebagai iman Kristen, firman Allah dan Allah itu satu, bukan terpisah. Kenapa kami menyembah Yesus? Karena Yesuslah firman Allah dan dia satu dengan Bapa. Maka problem tadi yang Bang Jasin sampaikan bahwa kalian menaati 2 orang, yakni Muhammad dan Allah. Masalahnya Allah bukan Allah, masalahnya Muhammad bukan Allah bagi kalian.
tetapi ketaatan dan ketundukan kalian juga sepenuhnya kepada Muhammad. Justru kalau tidak menaati Muhammad, kalian kafir. Tidak mengikuti Muhammad, kalian kafir. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke. Silakan Bang Juma menanggapi jawaban dari Bang Jeki. Oke, Ya, silakan Bu. Silakan. Kita lihat dulu ketika si Justin mengatakan bahwa kita itu dualisme. Nggak ada yang dualisme itu ya, Justin. Sebab dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan uli amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah. Oke. Maksud di sini nih, saya ini mentaati Nabi Muhammad, Rasul itu mentaati sebagai itu pengutusan gitu. Nggak ada kami orang Muslim yang mentaati Nabi Muhammad seperti hanya kami mentaati Allah gitu. Jadi dibedakan seperti itu. Masa ya, memang dalam sini mentaati Rasul berarti mentaati Allah, tapi bukan perspektif kami itu menuhankan Nabi Muhammad. Lanjut Bang Juma. Iya. Jadi taat kepada Rasulullah, perintah yang paling tinggi dari perintah Rasulullah adalah menyembah kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka inti dari imannya adalah mendudukkan Allah sebagai satu-satunya sembahan. Nah, ketika Anda berbicara mengenai ilah dan Rabb, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain daripada Allah. Karena sembahan itu banyak. Sembahan itu banyak. Tapi sembahan yang benar hanya Allah. Makanya digunakan kata ilah. Tapi kalau berbicara mengenai Rabb, itu berbicara mengenai Tuhanku, Tuhannya teman-teman Kristen, temannya teman-teman Hindu, Buddha, dan semua alam semesta. Gitu kalau berbicara mengenai Rabb. Rabb itu ruang lingkupnya luas, menyeluruh. Rabbus samawati wal ard. Itulah Tuhan pencipta kita. Pencipta teman Kristen, pencipta saya. Rabbus samawati wal ard. Tapi kalau ilah Anda beda, ilah saya juga beda. Tapi ilah yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ajaran Yesus. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 17 nomor 3. Lalu kemudian Anda mencoba mengambil surah Yusuf ayat 23. Anda belajar dari mana? Ketika Anda dikatakan ma'azallahi innahu rabbi, apakah Anda mengatakan bahwa Nabi Yusuf mengatakan orang tuanya itu adalah Tuhan? Ilmunya dari mana itu? Anda belajar di mana rupanya? Rabbi di situ kata Yusuf, aku berlindung kepada Allah, Tuhanku. Oke? Jadi Anda tidak mungkin kemudian mampu membawa Al-Quran hanya dengan modal terjemah. Rujukan Nabi Yusuf itu menuju kepada Allah, Rabbi. Pahami itu dengan baik. Lalu, oke, makasih. Oke Bang. Terima kasih. Bang Jeki, Bang Justin, silakan menanggapi. Mainkan Bang Justin. Ya, saya meskipun terjemahan, tapi saya tidak mau berbohong dan berdusta ya. Surah 12, surah Yusuf ayat 23, dan perempuan yang dia, dalam kurung Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutupi pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Maksud Tuanku di sini adalah suami dari istri Yusuf. Istri dari perempuan yang menggoda ini. Rabbi ini artinya Tuan. Oleh penerjemah Quran Anda, semuanya menerjemahkan dengan Tuan. Artinya kata Rabb ini bisa untuk manusia dan bisa untuk Allah Anda. Masalahnya di kalimat syahadat Anda tidak ada kata Rabb, yang ada kata ilah. Jadi kalian sudah gagal memahami makna kata Tuhan di dalam Alkitab yang merujuk kepada kata Tuan dalam etimologinya. Ya, abad 16 atau abad 15 ada raja yang bergelar Tuhanku Aditya Warman, Tuhanku Mantrolop, Tuhanku Janaka. Kata Tuhan bisa merujuk kepada manusia sepadan dengan kata Gusti. Hanya saja kalian gagal paham. Di dalam KBBI ada kata ilah, tetapi kenapa tidak kalian gunakan? Bertanya ke kami, hai orang Kristen, siapa ilahmu dan siapa Tuhanmu? Karena kata Tuhan ini juga bisa digunakan untuk selain Allahmu. Misalnya, Bu Yuni bertuhankan handphone. Setiap hari dia megang handphone, pagi, siang, malam. Misalnya, saya bertuhankan Alkitab. Nah, itu salah.
Yang benar apa? Nah, kan akhirnya seperti itu. Tetapi kata Tuhan itu bukan spesial sama dengan Allah. Oke, masuk ke masalah substansi ya. Tadi masalah togut. Kami tidak menyembah kemanusiaan Yesus serta-merta seperti itu, seperti yang Bang Ciki sampaikan. Kalau masalah penyembahan, kalian juga tahu, tidak perlu kami ajari. Itu adalah ekspresi tindakan dari manusia menghormati. Ketika kalian bersujud setiap hari, pagi, siang, sore, malam, mengarah kepada Ka'bah. Ka'bah juga dulu bekas banyak berhala di situ. Dan di sana juga ada batu hitam. Apakah kalian juga sujud menghormati batu hitam? Kan tidak. Artinya orang Kristen itu cerdas. Jadi kami mohon kalian juga bisa bersikap sama seperti kami, cerdas. Kami menyembah Yesus karena ada kepenguasaan yang diberikan kepada Yesus Kristus untuk memulihkan kekhalifahan, kepenguasaan Adam yang sudah gagal. Gagal maning, gagal maning. Itu, silakan Bang Jeki. Oke Bang, silakan Bang, silakan. Masih ada, oh habis, stop. Oke, sekarang Bang Jeki yang bertanya, silakan Bang Juma menjawab dari mulai sekarang. Pertanyaan dari saya, dari Bang Justin, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Jeki, bertanya aja Bang, lanjut. Bang Jeki atau Bang Justin? Silakan. Bang Justin, silakan. Nanti saya tebalkan. Oke, saya coba memberikan pertanyaan ya. Saya kembali lagi ya, karena ini belum jelas ya. Tadi saya mengatakan, sempat menyinggung, salah satu dari 4 klasifikasi sifat Allah adalah ma'aniyah, yang di dalamnya adalah ada sifat kalam. Ya, saya berusaha untuk baik ya, menggali bagaimana Allah Anda menyatakan dirinya atau apapun itu melalui kalamnya. Ya, kalau Quran itu adalah kalam, di dalam Quran itu ada banyak bagian. Di mana yang kalamullah itu? Silakan dok dijawab. Masih ada 1 menit lagi Bang. Ya, saya coba bangun pertanyaan saya ini karena begini ya. Ketika Allah memberikan Qurannya, artinya supaya umatnya kan bisa mengenali maksud irodanya, iridatnya, kehendaknya melalui kalamnya. Kan saya tidak perlu ajari itu. Salah satu sifatnya adalah kehendak. Nah, ketika kehendak itu sudah dinyatakan dalam Quran, seharusnya kan kalian mentaati Quran. Ya, dan mentaati Allah sebagai utusan atau kurir atau pembawa. Nah, tetapi kenapa setelah itu ada ratusan ribu hadis, bahkan mungkin lebih dari 1 juta, yang mengandung kata-kata. Banyak sekali, bagaimana mungkin ada jutaan kata menerangkan 6.000 ayat di dalam Quran kalian. Di mana perintahnya agar Muhammad itu membuat perintah di atas perintah atau di bawah perintah. Silakan. Oke, Bang Justin cukup. Silakan Bang Juma, Bang Bu Yuni menanggapi, menjawab. Iya. Jadi yang dimaksud kalam di sini di dalam Al-Qur'an itu adalah muatannya. Muatan, ide, gagasan, luapan dari keinginan Allah yang kemudian diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kalamullah. Kemudian dituangkan di dalam sebuah kitab. Jadi yang kalam itu bukan bukunya, bukan tintanya, tapi muatan, cakupan yang ada di dalamnya berupa hukum yang adalah kehendak. Kehendak Allah agar manusia menyembahnya kepada Allah. Itu kalam. Tulisan yang menuliskan itu, Fa'buduni, itu bukan Allah. Tetapi itu adalah tinta dan kertas. Kalamnya adalah muatan dari perintah itu yang berasal dari esensi Allah. Jadi Al-Quran dalam bentuk buku itu bukan Allah. Itu adalah makhluk, hal yang baru. Sesuatu yang dituangkan dalam kertas itu adalah tulisan. Dan tulisan itu bukan Allah. Tetapi kehendak daripada apa yang ada di dalamnya, itulah yang disebut kalam nafsi. Muatan. Sama seperti ketika saya meminta kepada istri saya memasak nasi. Muatan perintah memasak nasi itu adalah perintah dari saya. Esensinya itu saya yang mau. Kehendak saya itu. Asalnya dari saya. Tapi nasinya bukan saya. Ketika Allah kemudian, ketika istri saya mengurai daripada nasi, di situ ada muatan.
Hal ini terjadi atas perintah Bang Zuma. Berarti muatannya itulah yang disebut perkataan kehendak. Tetapi nasinya bukan daripada wujud daripada perintah saya. Bukan wujud dari perintah, tetapi muatan dari perintah. Manifestasi inti hasil dari perintah. Al-Quran itu adalah penggambaran wahyu yang kemudian dituangkan di atas kertas. Supaya wahyu itu diketahui, dimengerti, dipahami. Tetapi kertas yang adalah buku yang kemudian dikitabkan itu bukan Allah. Itu harus dipahami. Anda kalau nggak salah beberapa saat yang lalu sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah kalam nafsi. Kalam nafsi. Dia adalah makhluk. Berarti Anda menuhankan makhluk. Kami tidak ada yang menuhankan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah kalam nafsi. Muatan di dalamnya kalam nafsi. Nasi itu kalam nafsi. Kemudian nasi itu juga adalah kalam nafsi. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi tidak ada umat Islam itu menyembah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah makhluk. Buku dia terdiri dari kertas. Sementara muatan yang kemudian diukir di atasnya itulah yang dimaksud dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu yang kami sebut kalamullah. Makanya ketika Al-Quran semuanya di atas muka bumi itu dimusnahkan, kalamullah itu tidak bisa hilang. Kenapa? Karena kalam itu adalah wahyu. Wahyu itu tempatnya di dalam hati, di dalam pikiran. Sehingga tidak ada kemudian kami umat Islam ini yang kemudian mengatakan Al-Quran itu adalah Allah itu sendiri. Berbeda dengan saudara. Yesus berasal dari kalam. Yes. Tapi dia tercipta dari kalimat. Sama seperti buku Al-Quran. Dia tercipta dari kalimat. Ada perintah. Bukukan. Satukan. Bacakan. Apa yang mau dibacakan? Kalam Allah. Yang dibacakan berupa apa? Buku. Buku ini adalah Allah. Bukan. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam ketika dia datang bukan Allah, bukan kalam Allah. Kalam Allah itu bersama dengan Allah. Ketika kalam Allah ingin menciptakan, mewujudkan ciptaannya, maka firman itu telah menjadi daging. Berarti firman bukan firmannya, bukan kalam yang melekat pada diri Allah yang menjadi daging. Tetapi adalah perintah muatannya yang harus digenapi. Perintah saya, silakan buat nasi. Maka bukan saya yang menjadi nasi. Bukan perkataan saya yang menjadi nasi. Tapi yang menjadi nasi adalah muatan daripada perkataan saya yang kemudian dilaksanakan oleh orang yang tunduk di bawah kekuasaan saya. Begitulah para nabi dan rasul menyampaikan kalam Allah. Makanya dikatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa? Aku bukan kalam. Yang dikatakan kalam itu baca Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 9, Mazmur 33 nomor 9, Al-Quran surah Yasin ayat 82. Itu yang disebut kalam. Ketika Allah ingin, maka semuanya jadi. Ketika yang memerintahkan perintah, maka semuanya ada. Tapi kalau Yesus itu adalah manifestasi dari perintah. Al-Quran itu manifestasi daripada wahyu. Silakan Ibu Yuni. Oke Bang, sudah habis waktu. Habis, Bang. Silakan Bang Jeki menanggapi jawaban Bang Zuma. Apa? Bang Justin yang mulai ini, silakan. Terima kasih Bang Zuma. Ini peristiwa bersejarah. Siang hari ini Bang Zuma secara implisit menegaskan bahwa Yesus memiliki kalam nafsi itu. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya ya. Ini direkam dan akan saya publish nanti supaya bisa memberkati banyak umat muslim ya. Jadi betul, di dalam diri Yesus ada kalam nafsi berisi logos, kehendak, hikmat, rencana, wahyu dan seluruhnya yang ada yang Allah ingin nyatakan melalui diri Yesus. Kalam nafsi adalah kemanusiaannya yang bisa dilihat, didengar, diraba, disaksikan oleh mata dan dituliskan melalui buku yaitu kitab suci perjanjian baru. 1 Yohanes 1 ayat 1. Saya sudah bilang tidak ada dusta di antara kita. Kalau kami menyembah Yesus, kami bukan mengalahkan menyamakan dengan Allah Bapa. Itu pemahaman yang menyimpang atau bersifat heretik di dalam iman Kristen. Dan itu sudah sejak lama disangkal atau dilawan oleh gereja. Tidak ada yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa. Kalau Quran Anda mengatakan kira-kira bunyinya kafirlah yang menyamakan Al-Masih dengan Allah. Kami secara tidak langsung mengatakan amin meskipun tidak ya amin. Jadi apalagi? Lalu kenapa kami menyembah Yesus? Karena Al-Masih itu memang raja. Al-Masih itu nabi, imam dan raja. Bukan pengusap yang berjalan-jalan kakinya rata.
yang menyentuh orang diusap, usap. Tidak seperti itu, kawan. Janganlah seperti itu. Al-Masih itu nabi, imam, dan raja. Raja itu harus disembah. Mengapa raja? Karena Adam itu raja yang gagal. Kakek nenek moyang kami yaitu Adam yang sejati gagal. Kami menyembah Adam yang kedua. Kalau kalian ingin melawan penyembahan kepada raja, silahkan kalian lawan Quran kalian. Karena di dalam Quran kalian raja bahkan Tuhan juga disembah. Ta'abudun, seperti itu ya. Saya tidak perlu ulang-ulang lagi. Sebenarnya sudah selesai ini dialog Ibu Moderator, Ibu Noni, karena tidak ada hal yang baru. Justru yang apa Bang Suma sampaikan itu menegaskan bahwa Yesus adalah kalamullah, itu kalimatuhu. Satu-satunya nabi yang bergerak kalam adalah Yesus, atau yang disebut Isa di Quran. Kalimatuhu, roh minhu. Tidak ada nabi yang bergelar seperti itu. Hanya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, atau Yesus Kristus di dalam Alkitab kami. Amin ya amin. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Selamat datang di kebenaran. Amin. Oke, selesai. Sekarang giliran Bang Zuma bertanya. Bang Zuma menanggapi. Iya, baik. Diri, Pak. Jadi saya baik, makasih Bu. Jadi teman-teman, ya saya jadi geli gitu ya ketika saudara saya Kristen mengatakan saya mengakui Yesus itu kalam nafsi. Itu adalah satu framing yang sangat luar biasa. Saya katakan Anda yang mengakui Yesus itu lapsi, berarti Yesus itu makhluk ciptaan. Yang nafsi itu adalah kalam yang melekat dari Bapa. Pada mulanya adalah firman. Itu kalam itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, itu kalam. Tapi ketika dikatakan firman itu telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi daging, maka firman tadi berubah menjadi lapsi. Anda menyembah lapsi. Apa itu? Wujud daripada kehendak alias ciptaan. Anda menyembah Yesus, Anda menyembah ciptaan. Kalau Anda mengatakan ingin mencari yang baru, justru saya yang cari yang baru. Di awal tadi dari pendeta Torosoki saya minta yang baru. Tunjukkan dalilnya Yesus mengaku satu-satunya Tuhan. Tunjukkan dalilnya Yesus memerintahkan dirinya untuk disembah. Tapi Anda tidak mampu menunjukkan yang baru itu. Yang ada itu aja Anda mutar. Yesus adalah firman, firman jadi manusia dan seterusnya. Itu aja Anda. Dari dulu sampai sekarang. Kristen tidak mampu menunjukkan hal yang baru terhadap imannya kepada manusia bernama Yesus. Itu yang perlu saudara pahami ya. Lalu kemudian ketika Anda menjelaskan, waktu saya, silakan Bu Yuni. Oke, Bu Yuni, silakan. seperti gini. Ya, silakan. Gini. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Tapi kami nggak pernah menuhankan Al-Quran gitu loh, Justin. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus adalah kalamullah, ya Al-Quran juga adalah kalamullah. Sebab pengertian Al-Quran adalah kalam Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaran malaikat Jibril. Tapi kami tidak pernah menyembah Al-Quran, Justin. Lanjut, udah habis ya? Gitu loh, Justin. Jadi kalau kamu bilang kalamullah itu yang boleh disembah, ya nggak sama dengan Al-Quran kami. Oke, saya tambahkan Bu, masih ada waktu kita. Ada waktu sedikit. Ya, jadi kalam itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan kalam. Dia adalah kalima. Anda belajar bedakan kalam dan kalima. Kalam itu sifat yang melekat pada diri Allah. Kalima itu adalah penjabaran dari adanya kalam terhadap pencipta. Sama seperti saya. Saya punya mulut. Mulut saya itu ketika bergerak dia bersuara. Suara saya itu. Oke, silakan. Makasih. Oke, sekarang Bang Juma bertanya 2 menit dari sekarang. Baik, makasih Bu, Ibu. Jadi pertanyaan kami itu sederhana aja ya, karena dari poin-poin yang tadi itu belum sampai kepada esensi jawaban yang kami minta. Pertanyaan saya gini, apakah Yesus itu Bapa itu sendiri? Secara konkret, pertanyaan simple supaya Anda bisa membedakan antara kalam dan kalimah, antara firman nafsi dan firman majas atau firman lapsi.
Tolong Anda buat yang baru. Anda menginginkan hal yang baru. Tunjukkan kepada kami Islam sedunia bahwa Yesus itu adalah Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi itu sendiri. Silakan. Silakan Bu Yuni. Menit. Kalau nanya lagi ya, nanya aja sih sebetulnya yang disebut dengan kami yang Yun kan, apakah suara Yuni itu adalah Yuni? Kan bukan. Suara Yuni tetap dengan suara Yuni, dia akan pergi mengalir dan nggak akan suara itu balik ke Yuni. Kalau itu namanya disebut dengan kalam atau firman gitu loh. Jadi firman Yuni ya bukan Yuni gitu. Apakah firman Yuni itu Yuni, sedangkan firman Yuni udah keluar dan sudah mengalir. Nggak mungkin firman itu balik lagi ke Yuni gitu. Udah setengah jam Yun ngoceh ya, suara Yun akan pergi, nggak akan balik lagi suara itu ke Yuni lagi gitu loh. Maksud Yun kalau yang dimaksud dengan firman itu adalah suara. Udah gitu aja. Dan ketika suara Bu Yuni dimasukkan ke dalam flash disk, apakah flash disk itu adalah Bu Yuni? Makanya saya tanya, apakah Yesus itu Bapa itu sendiri? Apakah kalimat itu adalah kalam itu sendiri? Silakan. Oke, sudah selesai. Silakan Bang Jack atau Pak Justin yang menanggapi, menjawab pertanyaan Bang Zuma. Oke, aduh, saya pikir apa ya namanya tidak maju seperti apa kata yang Bang Justin sampaikan. Diskusinya tidak maju dan stuck di situ. Dan Bu Yuni bersama dengan Bang Zuma, saya kasih kesempatan untuk memperbaiki pertanyaannya karena pertanyaannya itu salah. Tidak pernah ada orang Kristen mengakui bahwa Yesus Kristus atau Hashem itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, jadi saya kasih kesempatan untuk mengganti pertanyaannya itu. Karena tidak pernah ada kami mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Dan Bu Yuni, ya, Bu Yuni mengatakan apakah suara Bu Yuni itu adalah saya. Saya kasih kesempatan Bu Yuni untuk menjawab saya. Bu Yuni sekarang, ini saya lagi berbicara dan saya memanggil Bu Yuni. Bu Yuni sedang berbicara sama siapa sekarang? Tolong dijawab Bu Yuni. Supaya kita maju. Dengan Anda. Ibu Yuni berbicara sama siapa? Dengan Anda. Dengan Jeki sendiri. Anda siapa? Kenapa Ibu Yuni nggak ngomong, kenapa Ibu Yuni tidak berkata saya sedang berbicara kepada suaranya Jeki Sembiring? Kenapa Bu Yuni langsung mengatakan, tapi sudah cukup, jangan dijawab lagi Bu Yuni. Tadi saya hanya minta konfirmasi. Kenapa Bu Yuni tidak mengatakan, saya sedang berbicara dengan suaranya Jeki Sembiring? Kenapa Bu Yuni malah mengatakan suaranya Jeki Sembiring? Karena pada faktanya suara saya adalah saya. Kalau saya maki-maki Tuhannya Bang Zuma dan Bu Yuni, yang dipenjara saya atau suara saya? Ya sudah pasti saya yang dipenjara. Nah, tetapi dalam esensi kita berbicara sebagai manusia saja, perkataan saya adalah saya. Kalau tadi Bang Zuma katakan, kalau suaranya dimasukkan ke flash disk, dibagikan kepada 1000 orang, 100 orang, ke juta-jutaan orang, apakah suara saya itu kemudian saya kehilangan 100 suara, 1000 suara? Ya jelas tidak. Karena kalau kita berbicara tentang keilahian, itu bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Sama tadi Bang Zuma katakan bahwa pikiran, ya, pikiran tidak bisa terlihat, tetapi apakah itu ada atau tidak? Ada. Kalau tadi kita bicara suara, atau dalam hal ini adalah firman Allah, itu bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Maka sekalipun saya jutaan suara saya keluar, bahkan kalau saya kirim voice note ke Bu Yuni hapus voice note itu, suara saya hilang nggak? Ya suara saya nggak hilang, karena suara saya itu kekal di dalam diri saya. Tadi Bang Zuma mengatakan bahwa kalam Allah itu di dalam dan bersama-sama dengan Allah. Saya baru dengar itu. Ya, saya baru dengar itu, berarti Allah dan kalamnya itu ada di dalam diri Allah itu sendiri. Apakah Allah dan kalamnya itu satu? Ya, nah itu jawaban saya satu-satunya. Maka kalau tadi yang apakah Yesus adalah Bapa, itu jelas, itu pertanyaannya salah, tidak bisa dijawab. Kalau saya jawab pasti saya ikut-ikutan salah itu. Ya, karena Yesus sudah mengatakan kesatuan atau hakikat Yesus dan Bapa itu bukan dalam bentuk 3 orang atau 2 orang yang berpelukan. Itu tentu keliru sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang keilahian, bahwa Yesus Kristus satu dalam hakikatnya sebagai firman. Bang Justin, silakan. Ya, makasih Bang Jack. Saya mau menjawab ya Bang Zuma. Moderator mohon izin karena nanti takutnya, khawatirnya disangka kita tidak menjawab gitu kan. Padahal sebaliknya mereka juga saya rasa belum menjawab banyak hal. Gini, ini dalilnya ya. Matius 11 ayat 25 ya, Bapa itu bukan Yesus Kristus. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai dan seterusnya. Kemudian ayat 27, semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapa.
dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan, ya, Bapa itu berkenan kepada Yesus Kristus, ya, di pembaptisan. Lalu saya buka yang terakhir ini, mau dikasih waktu ya supaya terjawab. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Ya, ini Yesus dimuliakan, ya, setelah dia diuji dan taat sampai mati dan bangkit naik ke sorga, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami percaya ini ya dan amin. Alkitab kami mengandung pewahyuan ilahi. Para rasul Yesus Kristus menuliskan ini sebagai kesaksian, bukan kesaksian atas dirinya, tetapi kesaksian Yesus Kristus. Terima kasih, sudah terjawab. Oke, Bang Jack, masih ada waktu. Ya, Bang Justin. betul. Ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa Yesus itu bukan Bapa itu sendiri, dalam pengertian kesatuan mereka, ya, sebagai Allah yang ehad. Yesus adalah sebagai firman Allah, dan itu bukan hitung-hitungan manusia, bukan Bapa satu, Yesus satu, Roh Kudus satu, jadi 3. Nah, itu keliru sekali, bahwa itu menjelaskan tentang hakikat, ya, hakikat Bapa yang kami kenal, Allah yang sejati adalah Allah yang kekal bersama dengan firman-Nya dan Roh-Nya, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Ini yang perlu kita pahami. Kalau sempat kita mengimani Allah yang tidak maha berfirman, atau firman itu perlu diciptakan terlebih dahulu, berarti dia adalah Tuhan yang pernah bisu. Kalau dia tidak punya roh, atau dia bukan roh itu sendiri, berarti dia adalah Allah yang mati. Maka Alkitab menjelaskan Allah kami adalah Allah yang hidup, karena dia memiliki roh, dan dia maha berfirman, dan dia cerdas, dan sangat-sangat mulia, karena dia kekal bersama dengan firman-Nya, yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Itu berbicara hakikat, ya. Seperti Oke, Bang, sudah cukup. Sekarang giliran Bang Juma untuk menanggapi jawaban dari Bang Jeki dan Pak Justin. Iya. Sebentar Bang Juma, Yun. Iya, silakan. Sebentar. Mungkin usul Gini loh, Bang. mungkin closing, karena sudah 1 jam juga stuck begini, belum ada kemajuan yang signifikan, ya. Jadi closing aja. Abis ini ya, kita closing ya. Masih ada kan waktunya? Nanti kita closing. Abis ini kita boleh closing kan? Oke. Begini aja Ki Sembiring, ketika saya bicara bahwa suara saya itu bukan saya, memang seperti itu. Ketika Ki Sembiring mengatakan apakah setelah saya bicara suara saya tetap masih ada? Ya masih ada. Yang saya pertanyakan ada suara saya yang kedah keluar. Yang kedah keluar setengah jam yang lalu itu kemana suara saya? Apakah suara saya yang setengah jam yang lalu ketika saya berbicara dengan Anda akan balik ke saya, akan kembali ke saya? Enggak. Tapi suara saya tetap memang ada ketika saya berbicara lagi sampai sekarang, sampai mungkin besok-besok juga tetap ada. Memang itu suara saya memang ada. Tapi yang saya pertanyakan adalah suara saya yang sudah keluar dari setengah jam lalu itu kemana suara saya gitu loh. Ketika Anda ditanya apakah saya bicara dengan Jeki Sembiring atau dengan suara Jeki Sembiring. Oke, kalau kita di depan muka, hidung sama hidung, ya saya akan bicara dengan Anda. Tapi karena kita ada HP gitu, ya saya bilang aja saya berbicara dengan Anda, bukan saya bicara dengan suara Anda. Begitu loh maksudnya. Yang saya pertanyakan adalah ketika suara saya yang setengah jam yang lalu udah ngoceh-ngoceh ini kemana? Apakah suara saya itu yang saya setengah jam yang lalu itu bisa kembali ke saya? Itu pertanyaannya. Silakan Bang Juma. Iya, jadi intinya teman-teman kita Kristen sudah mengakui Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Final di situ. Itu aja yang kami inginkan sebenarnya. Itulah hal yang baru yang harus diungkap seluas-luasnya. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Final. Itu udah selesai kita di sana. Jadi Kristen teman-teman kita ini kemudian mengilahkan Yesus, yaitu sudah menyalahi ajaran Yesus. Kemudian Bu Yuni itu berbicara dengan suara. Ya. Berbicara dengan pemilik suara atau berbicara dengan suara? Berbicara dengan pemilik suara. Suara sang pemilik ketika berbicara itu udah pergi. Tetapi yang berhak untuk dipertanggungjawabkan adalah pemilik suara. Kenapa bukan suara Anda yang dipenjarakan? Kenapa harus Anda yang dipenjarakan? Karena suara Anda itu sudah menjadi pribadi baru. Yang mengeluarkan suara Anda yang harus bertanggung jawab. Ketika Anda meludahi seseorang,
Anda yang ditangkap, bukan ludah Anda yang ditangkap. Karena Anda yang menyebabkan. Tapi ludah Anda adalah pribadi baru. Ketika Tuhan datang menyampaikan kepada Maria, aku hendak engkau hamil melalui Gabriel. Maka apa yang terjadi? Sudah keluar perintah itu. Apa yang terjadi? Maria hamil melahirkan manusia bernama Yesus. Tapi apakah Bapak yang menjadi Yesus? Tidak. Bukan Bapak. Jadi ketika Anda bersuara, suara Anda menjadi pribadi baru, Bung. Bukan Anda lagi. Demikian. Silakan Bang Jeki dan Bang Jasi menanggapi tanggapan atas Bang Juma punya. Beneran ya, betul-betul teman-teman gagal paham ya, khususnya Bu Yuni, kemana suara saya? Ya saya nggak tahu suara Bu Yuni kemana, karena dalam konteks ini ya kita bukan Tuhan. Jadi gini Bu Yuni, kalaupun nanti kita bisa berjumpa Bu Yuni, Ibu bisa berbicara nggak tanpa suara Bu Yuni? Saya pikir itu nggak bisa, karena kita tadi bilang esensi Sang Firman itu kekal di dalam diri Bapa. Jadi Bapa itu tidak mungkin ada tanpa firman-Nya. Kalau teman-teman mengatakan firman itu pernah diciptakan, sementara firman adalah kata-kata, berarti Tuhannya pernah bisu. Ini asumsi. Tuhannya pernah bisu. Kenapa? Karena kalau dikatakan kata-kata itu diciptakan, sebelum dia memiliki kata-kata itu, kata-katanya di mana? Berarti dia sempat bisu. Tidak punya kata-kata. Ya diciptakan dulu, baru dia bisa berbicara. Bu Yuni bukan Tuhan, tetapi kata-kata Bu Yuni aja ada di dalam diri Bu Yuni. Seberapapun banyak Ibu Yuni mengeluarkan kata-kata, kata-kata Bu Yuni tetap ada di dalam diri Bu Yuni. Itu tidak berkurang sama sekali. Nah, makanya tadi saya katakan kepada Bu Yuni, kemana kata-kata saya? Kata-kata Bu Yuni hanya bisa menjadi sebatas kata-kata. Kalau itu mau dimediakan, bisa bentuk suara atau bentuk video. Kalau Allah yang berfirman, inilah ketika kita gagal mengimani Taurat dan Injil, tetapi tidak ada barangnya. Karena waktu kita berbicara Allah berfirman kepada Musa, kepada Abraham, itu turun dalam wujud manusia. Sudah pernah. Bukan Yesus Kristus saja. Yesus Kristus turun di dalam perjanjian baru, di dalam nanti gelarnya sebagai Mesias. Tetapi ketika Allah datang kepada Abraham melalui Sang Firman, itu bisa dalam bentuk manusia. Datang kepada Yakub seperti malak Elohim, datang kepada orang Israel seperti tiang awan tiang api. Jadi Sang Firman itu bukan kata-kata. Dia bisa mewujudkan diri, menyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang dia kehendaki, bukan requestan manusia, dan manusia mengatakan dia tidak bisa jadi ini, tidak bisa jadi itu. Itu keliru sekali. Maka Ibu Yuni bertanya, mana suara saya? Karena Bu Yuni sebatas manusia, suara Ibu tidak kemana-mana. Suara Ibu ada di dalam Ibu. Maka kalau Allah berfirman, ya, Allah berfirman kepada Nabi, misalnya seperti itu dalam bentuk kata-kata. Tetapi Allah juga bukan berfirman dalam bentuk kata-kata, tetapi dia menyatakan diri kepada Abraham seperti manusia. Tolong dibaca kitabnya kalau punya kitab, ya, seperti itu. Bang Justin, silakan. Tadi Bang Zuma melakukan fitnah terkejam ya siang ini, yang Bang Zuma harus minta maaf ya, karena kami tidak ada yang mengilahkan kemanusiaan Yesus. Anda fitnah Bang, tolong ditariklah. Jadi Anda sudah mengatakan tadi, kalam lafsi, Yesus kalam lafsi, ya sudah fix, kalam nafsinya terletak pada dirinya, praeksistensinya, dan keilahiannya adalah Sang Firman, pikiran Allah, hikmat Allah, wahyu Allah. Lukas 2 ayat 32 mengatakan dia adalah tanda, dia adalah terang bagi segala bangsa. Dan dikatakan dalam Quranmu juga Yesus itu adalah apa? Hakim. Oke, yang benar. Oke, Terima kasih. Oke. Tadi katanya minta di ini ya. Apa tadi? Bu maju, jadi di closing aja Bu. Karena pembahasannya situ-situ aja tuh. Oke, kesimpulannya bahwa Bang Zuma dengan Bu Yuni itu tidak memahami ketrinitasan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Baik, Bu, baik. Jadi tidak memahami, jadi memaksakan logika terhadap keilahian Allah. Jadi kalau Kristen itu closing aja, Bu kesayangan, di closing aja. Boleh close ya. Boleh close ya. Boleh tutup. Kalau close mungkin saran saya closing ini kita dikasih masing-masing 3 menit satu orang, boleh nggak? Boleh. Iya, oke, 3 menit satu orang dalam hal bertanya kah atau menjawab? Enggak, closing aja Bu. Jadi rangkuman dari materi kita. Oke. Ya, dan usul closing tidak memunculkan pertanyaan atau premis baru, tapi memperkuat premis masing-masing gitu aja. Terima kasih. Baik. Oke, mulai dari 3 menit ya. Ya, silakan Bu Yuni. Oh gini loh, umpamanya. Oke, 3 menit ya untuk Yuni.
tentang ketuhanan. Kalau ketuhanan dalam Islam itu ya kalau dibilang jelas dah menjelaskan seperti itu. Memang Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya saya nggak mau singgung tentang itu ajaran yang lain kan, tentang kami saja. Dan kalau umpamanya kalamullah itu dalam Al-Quran, kenapa sih kami tidak pernah menyembah Al-Quran walaupun itu disebut kalamullah? Ya karena memang itu adalah firman Allah. Mau apa kami menyembah firman kan? Sedangkan kami seharusnya memang menyembah Allahnya aja. Tadi juga tentang suara Bu Yuni seperti itu kan. Ya, Yuni tanyakan itu, ketika Yuni diam, apakah suara Yuni itu hilang? Apakah Yuni bisu? Enggak kan? Ya Yun diam ya diam. Bukan berarti ketika Yun diam itu kok suara Yun hilang atau suara Yun bisu. Enggak. Yang tadi Yun satu pertanyakan itu ya suara Yun yang sudah mengalir itu. Mengalir nih. Umpamanya Yun bilang Al-Quran. Apakah Al-Quran yang perkataan Al-Quran Yun itu balik sama Yun? Enggak. Dia enggak akan balik sama Yun. Dia akan pergi dan mengalir. Seperti itu, menurut Yun lah, menurut itu. Dan lagi kalau seperti umpamanya Allah Yun ya udah jelas lah, ya maksudnya kalau menurut Yun kan seperti itu. Kalau umpamanya Yesus bukan Yesus Allah Yun jelas tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah tuh istilahnya tidak bisa dalam dunia yang fana ini, tidak bisa, bukan tidak bisa atau tidak mampu atau tidak kuasa, tapi memang dimensi kita, dimensi mata kita, telinga kita memang belum mampu karena berbeda sekali frekuensinya. Dengan untuk saya gitu, untuk nabi-nabi pun menerima Allah yang betul-betul ketika Allah Tuhan itu datang ke bumi ini. Itu menurut Yun lah. Dan lagi udah masih lama ya waktunya. Ya, Bu. Ya udah gitu aja, nggak ngerti. Oke, lanjut ya. Mbak Yuni, banyak yang typing suruh kick Yuni. Silakan lanjut. Gue kok mau dikit kan kacau, udah lah gue dapat koin yang sedikit, paling sedikit. Nah. Oke, thank you semua, makasih. Udah lanjut yang lain. Oke, sekarang dari pihak Kristen ya, Bang Juma. Iya boleh Bu, silakan dari pihak Kristen, habis itu saya lagi. Oke. Silakan Bang Justin atau Bang Jeki menanggapi. Saya dulu lah, nanti Pastor Jeki. Jadi gini, sedikit saja saya, karena kan ini closing ya. Jadi saya pikir gini, terima kasih Bang Zuma, apresiasi yang terbesar untuk Bang Zuma dan Bu Yuni dari saya pribadi, dan juga kepada host dan juga pastor. Karena melalui diskusi ini, meskipun sekeras apapun, ya kita tetap berteman, begitu ya. Tulus dari hati saya, supaya kami orang Kristen juga punya kesempatan untuk menjelaskan kesalahpahaman, meluruskan dan menempatkan perbedaan itu pada tempatnya, bukan untuk dipaksakan. Substansinya sedikit saja yang mau saya sampaikan di closing ini, bahwa kebenaran iman Kristen itu pertama sudah jelas ya dari awal, dan gereja berproses dari abad ke abad, kita berkonsili, berkonsensus, bersidang secara oikumenis seluruh gereja saat itu untuk menegaskan bahwa Allah itu esa, pencipta langit dan bumi, dan juga firman atau anak yang tunggal itu nuzul di dalam rupa manusia, pribadi manusia, bukan manusia jadi-jadian, tapi manusia yang sepenuhnya sama dengan kita semua, Ibrani 2 ayat 17, tetapi dia tidak dicoba, dia dicoba dan tidak berbuat dosa, Ibrani 4 ayat 15. Nah, mengapa kekudusan ini penting bagi umat Kristen dan dicontohkan oleh Yesus yang sebagai Adam kedua? Karena Yesus berkata di Yohanes 3:3, tidak seorang pun melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan lagi di dalam roh. Kelahiran secara roh bicara keselamatan secara roh. Manusia saat ini yang beriman kepada Kristus sudah diselamatkan secara roh. Saat ini kami menunggu keselamatan secara jasmani. Filipi 3 ayat 20-21. Jadi manusia sangat berharga di hadapan Allah, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal itu Yesus Kristus yang tidak berdosa untuk dalam tanda kutip ya, dianggap seperti berdosa, Roma 8 ayat 3. Supaya apa? Untuk membuktikan di hadapan Allah bahwa manusia itu bisa taat. Filipi 2 ayat 6-11. Ketaatan Yesus di Roma 10 atau Roma 5 mengalahkan ketidaktaatan Adam. Jadi Yesus Kristus datang bukan untuk menunjukkan ini saya Bapa, bukan seperti itu. Tapi menunjukkan ini saya adalah gambaran dari Adam. Yang Adam adalah gambaran dari Allah Bapa dalam hal kemuliaan.
Mazmur 8. Jadi mohon dengan segala hormat teman-teman muslim melalui sesi kita siang hari ini, izinkan kami untuk menegaskan bahwa iman Kristen tidak menyamakan Yesus dengan Allah Bapa. Keilahian Yesus terletak kepada praeksistensinya. Sebelum ada manusianya, sudah ada keilahiannya, karena keilahian itu bicara tentang kalam nafsi atau sang logos itu dalam bahasa Alkitab. Jadi Yesus saat ini pun masih di surga sebagai manusia, dia menjadi pintu dan jalan. Dia melakukan tugas keimamatannya. Ibrani 10 ayat 1. Jadi saya pikir itu saja, semoga diskusi ini bisa berdialog ke depan dengan lebih baik lagi. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih. Giliran saya ya Bu ya. 3 menit ya. Silahkan Bang. Baik, makasih. Jadi kami di dalam ajaran agama Islam itu, teman-teman sekalian, mendudukkan perkara konsep ketuhanan untuk kita saling menghargai antara satu agama dan agama yang lain. Silakan kita kemudian menjabarkan tentang agama kita, ya tentu dengan cara-cara seperti inilah yang kita inginkan. Kalau kemarin ada hal yang keliru, ada hal yang salah, ya saya minta maaf, dan juga kemudian mewakili teman-teman Islam juga minta maaf. Terkait dengan tema kita, dalam Al-Quran surah Yasin ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi segala sesuatu yang kemudian Allah inginkan, Allah cukup berfirman. Allah cukup berkata, kehendaknya kemudian disampaikan dengan dia berkata. Lalu kemudian di dalam ayat lain diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan dirinya pada para nabi untuk kemudian diajarkan bahwa sampaikan kepada manusia, akulah Tuhan, tidak ada yang lain, maka karena itu sembahlah aku. Sedangkan yang bukan Tuhan tapi dia adalah utusan yang benar, itu sudah pasti tidak akan mengajarkan untuk menyembah atau menuhankan dirinya di samping daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau teman-teman Kristen kemudian mengatakan bahwasanya hanya iblis yang memerintahkan dirinya untuk disembah, itu keliru. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan dirinya untuk disembah. Tuhannya para nabi juga dalam kitab-kitab yang Anda imani juga mengajarkan dirinya untuk disembah. Bahkan memerintahkan orang untuk membunuh ketika ada oknum yang mengajarkan untuk menyembah kepada ilah lain selain daripada dirinya. Karena Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam iman kami, itu adalah Allah yang pencemburu. Itu adalah Tuhan yang pencemburu, yang kemudian senantiasa menghukum manusia berdasarkan dengan apa yang manusia perbuat. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu sangat jelas, di luar Allah itu adalah ciptaan. Apapun dia, seperti apapun hebatnya, mau kayak apapun dia, maka dia adalah makhluk. Al-Quran saja yang adalah kalam Allah, karena dia nuzul kemudian menjadi hal baru, maka Al-Quran itu saya sifati sebagai makhluk. Tetapi muatan yang ada di dalamnya itu adalah kalam Allah, kehendak Allah. Apa yang ada di dalamnya itu adalah keinginan Allah. Sehingga tidak ada satu manusia pun yang kemudian menuhankan Al-Quranul Karim. Nah, lalu dalam keimanan kami, kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu tidak seperti tiba-tiba lahir, tidak. Tapi dimulai dengan perintah. Ada kalam nafsi yang keluar daripada Allah, kalam nafsinya dihantarkan oleh malaikat, malaikatnya kemudian menyampaikan kepada Maryam, Siti Maryam kemudian hamil dan melahirkan sosok manusia. Manusia ini adalah kalam nafsi. Kenapa kalam nafsi? Karena dia adalah sesuatu yang baru, berasal daripada kalam nafsi yang ada pada diri Allah. Allah memerintahkan, aku hendak engkau hamil dan melahirkan seorang nabi, seorang rasul yang telah aku beri kitab Injil, yang engkau beri nama Isa putra Maryam. Apa yang terjadi? Kalam nafsi ini kemudian menjadi kalam nafsi. Demikian. Makasih Bu. Makasih teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, makasih. Saya tidak sadar saya mute. Oke, Bang Jackson atau Bang Jeki yang menanggapi. Closing Bu. Ini closing 3 menit. Closing statement Bu. Closing. Ya
Ya, jadi dalam diskusi ini kesepakatan kita itu satu, bahwa kita sepakat untuk Baik tidak teman-teman, sepakat, gitu ya. Nah, jadi kita teman-teman mendengarkan sekalian, dari terima kasih pihak untuk waktunya Saudara untuk Justin dan juga Bung Ciki Zuma dan Sembiring ya. juga Bu Yuni Pasti terkait larinya dengan ke diskusi kita hari ini. doktrin dan Nah, dogma. maka Kenapa perlu kita mereka tidak punya tegaskan sekali dasar lagi bahwa pijakan iman dalil Kristen itu berkaitan untuk dengan mendudukkan peristiwa. Yesus Ya, itu jadi sebagai iman Tuhan. Kristen itu ada karena Bahkan tadi peristiwanya mereka terlebih sudah dahulu. mengakui Nah, sehingga bahwasanya kalau kita melihat teman-teman mungkin mengalami Yesus banyak itu sekali kesulitan bukan memahami iman Bapa, Kristen, Bapa karena memang itu bukan inkarnasi Yesus, itu tidak tetapi dipahami di diilahkan, dalam artinya lingkup disembah, apa ya namanya ya, dituhankan. lingkup Dan pemahaman itu yang secara Saudara formal. Justin minta Tetapi saya minta inkarnasi maaf. ini Bagaimana dipahami mungkin dalam saya mau dalam minta kultus maaf? teologi, Anda mengilahkan bahwa manusia tujuan yang daripada adalah inkarnasi Yesus, dan adalah itu adalah Allah ilah menyatakan diri kalian. kepada Itu manusia, adalah Yohanes sembahan 1, kalian. 18. Kalau Yohanes 1, teman-teman 18 kita selesai. kemudian mengatakan Kemudian, untuk kami tidak memberikan suatu menuhankan, teladan bagi kami tidak kehidupan mengilahkan. manusia, Ilah 1 itu Petrus artinya sembahan. 2 ayat Fakta 21. Anda sudah mengakui Kemudian bahwa menghancurkan Yesus itu pekerjaan sembahan setan, Anda. 1 Yohanes 3 Lalu ayat kemudian 8. Anda mengatakan di Untuk kita menyediakan Al-Quran korban banyak bagi sembahan-sembahan. dosa manusia. Apakah itu adalah Allah Ibrani itu 10 sendiri? ayat 1 sampai Artinya 10. Anda Untuk mengaminkan memenuhi ketika saya perjanjian mengatakan kepada Anda Tuhan. Jadi ini terkait dengan mengilahkan peristiwa anak Maria. yang jauh sebelum Kenapa kita saya harus berbicara minta tentang maaf? kitab itu sendiri. Gak ada yang perlu saya Bahwa minta iman maaf di Kristen sana. meyakini Justru Allah yang Anda sejati harus adalah berterima Allah kasih. Israel, dan itu Karena adalah kita sudah menjabarkan puncak daripada tentang kalam dan semua kalima, bapa beriman. tentang utusan dan Maka kita pengutus, meyakini Abraham. tentang makhluk Dan apa dan yang dikatakan khalik, di dalam kitab tentang suci pencipta terkait dan dengan ciptaan. Allah lain yang Anda dikatakan yang di harusnya dalam 1 berterima Tawarikh, kasih di sini. Bukan ayatnya minta yang kita ke-16 untuk dan meminta 26. Ini menjadi maaf iman orang Kristen ya. yang Karena sangat kenapa? fundamental menurut Yesus saya. sendiri mengatakan Bahwa itu, dikatakan sembahlah di sana, Allah, dalam Tuhanku 1 dan Tawarikh Tuhanmu. 16, Al-Quran dan juga segala mengatakan Allah ya, bangsa-bangsa lain ya, adalah ani berhala. ubudullah rabbi Tetapi wa Tuhanlah rabbakum, yang sembahlah menjadikan Tuhanku dan langit dan Tuhanmu. bumi. Di dalam Yohanes Oleh 4 karena nomor itu tentu 22 kami nomor beriman 23 juga kepada begitu, Allah yang 24 selalu juga begitu. menyatakan diri, sebab Aku itu adalah menyembah, Allah yang kami sama menyembah yang apa yang berbicara kami kepada kenal, Allah, kalian menyembah Abraham, apa yang Ishak, tidak dan kalian Yakub. kenal. Sehingga Kisah para rasul, tidak mungkin demikianlah dapat hamba dipungkiri Tuhan kemampuan yaitu Allah Yesus untuk menyatakan Kristus. diri. Berarti Yesus itu adalah adalah sebuah hamba Tuhan. keniscayaan yang tidak mungkin Tidak dihindari. bisa kemudian Bahwa dipungkiri kami tidak itu. Jadi pernah tidak ada merequest Yesus permintaan harus jadi maaf di manusia. sini teman-teman. Yesus harus menyatakan Harusnya diri dalam kalau bentuk-bentuk kita mau yang fire, mungkin kita request, mereka tidak harusnya perlu. meminta Dan tidak bisa. menyampaikan Karena waktu dia ucapan menjadi terima manusia, kasih banyak. waktu dia Kenapa? menjadi manusia Karena kepada umat Abraham, Islam ketika dia menjadi dikatakan tiang awan, Allah tiang api, berbicara balik di firman balik kepada pohon, Nabi Muhammad, suara yang berbicara dia muncul dari balik independen dengan pohon segala ya keputusannya. Musa. Maka Di kami situ hanya tidak ada mempelajari proses bahwa kelahiran. Allah-Allah Di situ bangsa tidak lain ada dinyatakan proses dalam Alkitab dihamilkan. adalah Tetapi memang seketika Allah. kita tidak Tetapi menyembah adalah Allah yang pohon. berhala, kata Alkitab. Iya kan? Dalam 1 Tawarikh Ketika Allah berbicara 16 kepada 26. Musa Tetapi melalui Tuhan perantaraan yang menjadikan tabir, langit dan tabir bumi, ini hijab. yakni Apa Allah hijab Israel. itu? Hijaban Nah, itu, maka hijaban itu yang adalah menjadi kekuatan dalam iman Kristen penghalang. bahwa Ya, Tuhan kami penghalang tidak itu pernah jelas kami itu. batasi, Jadi tidak boleh hijab A, itu tidak boleh adalah B, tidak boleh C, pembatas atau yang kami menghalangi. memasang pagar Itu yang di depan dikatakan kami, hijab di harus dalam jadi Al-Quran seperti apa surah yang kami mau. Al-Furqan Tetapi ayat ketika 30 firman kalau Allah nggak salah menjadi tadi yang manusia, dia bawa oleh bukan teman hasil Justin. juga dari Ya, permintaan jadi kami. kita Tetapi tidak karena ada masalah dengan peristiwa itu. Kita yang tidak harus bermasalah dengan terjadi adanya sesuai dengan rencana Allah. hijab ya. Dan kami Hijab itu mengetahui bukan itu, berarti sebab Allah yang menyatakan. Amin. bukan Bang Jack, berarti terima kasih. dalam surah Al-Qasas ayat 30, sorry. Bukan berarti hijab itu adalah Oke, dosa. silakan Bang Juma lagi. Ya, Diri seperti itu ya, Oke, teman-teman. makasih. Saya ini siapalah, saya baru belajar, masih dalam tahap belajar dan masih banyak lagi yang harus saya pelajari. Thank you semua, Justin.